Su Tang sedikit tertegun. Tak lama setelah menjara istana Baihua, ia mendengar bahwa beberapa sekte besar tertarik pada para prajurit bermantel sihir yang baru muncul. Justru karena kekhawatirannya itulah ia memilih untuk melarikan diri ke kota bulan gelap. Siapa yang tahu bahwa nanti tidak akan ada lagi pergerakan dan hanya akan ada banyak suara. Apakah ini alasannya? Ren Yuko terlalu kejam saat itu. Zhao Xiaobao menghela napas. Ya, aku juga pernah mendengarnya, jawab Su Tang. Karena keterlambatan yang disebabkan oleh pembicaraan, pada saat Su Tang dan Zhao Xiaobao tiba di lokasi, instruktur telah menyelesaikan pelatihan dan mulai memerintahkan para peserta pelatihan untuk melakukan latihan. Su Tang dan Zhao Xiaobao berjalan mendekat dan berdiri di belakang tim. Mereka yang datang ke sini semuanya sedang belajar ilmu pedang, dan totalnya ada sekitar 30 orang. Instruktur yang berdiri di tengah lapangan adalah seorang pria parubaya, berusia sekitar 40 tahun, kurus, dengan wajah muram dan mata tajam. Ia melirik ke sekeliling dan melihat Su Tang dan Zhao Xiaobao, yang datang setelahnya, tetapi mengabaikan mereka dan berkata dengan suara serak, beberapa dari kalian telah mempelajarinya terakhir kali, tetapi beberapa masih belum mengerti. Hari ini, saya akan menggunakan metode paling sederhana untuk memberitahu kalian apa itu niat pedang. Kalian, berdiri. Instruktur menunjuk ke tengah tim. Seorang pria muda berusia 20-an melangkah keluar, berdiri dengan kepala tegak. Siapa namamu? Tanya guru itu perlahan. Namaku Daiki, kata pemuda itu dengan keras. Kemarilah dan berdiri di sini. Instruktur itu menunjuk ke dinding. Pemuda bernama Daiki melangkah mendekat dan kemudian menoleh untuk melihat sang instruktur. Aktifkan urat spiritualmu dan gunakan seluruh kekuatan spiritualmu untuk menghancurkannya. Sang instruktur mengetuk dinding. Pemuda bernama Daiki mengulurkan tangan dan menghunus pedang panjang dari pinggangnya. Saat ia melepaskan kekuatan spiritualnya, sang instruktur tiba-tiba bergerak dan meraih pergelangan tangan Daiki. Aku memintamu untuk menghancurkannya dengan tanganmu. Sang instruktur mengerutkan kening. Guru, tapi aku sedang berlatih teknik pedang, gumam pemuda bernama Daiki. Sama, kata sang instruktur dengan tenang, ketika kamu mencapai tingkat kultivasi tertentu, kamu akan menemukan bahwa segala sesuatu di dunia ini dapat diubah menjadi pedang. Pemuda bernama Daiki tidak punya pilihan selain memasukkan pedangnya ke sarungnya, lalu dia menggunakan kekuatan spiritualnya dan meninju. Bang! Di tengah debu yang berterbangan, sebuah lubang muncul di dinding, dan tinju Daiki telah menembusnya. Pemuda bernama Daiki itu menunjukkan ekspresi bangga. Kekuatannya tidak kuat, dan ia juga ahli dalam teknik pedang, jadi tidak mudah untuk mencapainya. Bagus sekali, kata instruktur itu dengan nada setuju, lalu menunjuk, berdiri di sana. Pemuda bernama Daiki berjalan perlahan menuju tempat yang ditunjukkan oleh instruktur. Ada juga sebuah dinding di sana, tetapi berbeda dari dinding sebelumnya. Dinding sebelumnya terbuat dari tanah yang terbuat dari batu bata, batu, dan lumpur. Sepertinya sudah lama tidak diperbaiki dan tampak sangat bobrok. Dinding di sana tidak hanya tampak sangat tebal, tetapi juga bersih. Jeruji besi terlihat di tepi dinding. Dinding ini jauh lebih kuat, kata instruktur itu perlahan. Dinding ini terbuat dari terak yang paling keras, dan diikat dengan jeruji besi. Kalian harus mengerahkan tenaga beberapa kali lebih besar daripada sebelumnya untuk berhasil. Guru, apakah guru akan merobohkan tembok ini? Pemuda bernama Daiki itu sangat terkejut. Ia tak kuasa menahan diri untuk melirik ke arah tembok. Jeruji besi di sana hampir setebal lengan anak-anak. Mustahil untuk menembus tembok seperti itu. Ya, instruktur itu mengangguk. Bukankah kau hanya ingin mempersulitku? Teriak pemuda bernama Daiki. Kau tidak mengizinkanku menggunakan senjata spiritualku, dan kau ingin aku menembus tembok ini. Itu mustahil. Aku sengaja mempersulitmu, terus kenapa? Sang instruktur mencibir, tunjukkan saja caranya, atau kau keluar dari paviliun Changjian. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah mengizinkanmu menginjakkan kaki di paviliun Changjian lagi. Kau, pemuda bernama Daiki itu begitu marah hingga wajahnya memerah. Kenapa? Aku tidak menyinggungmu, kenapa kau mempersulitku? Saya hitung sampai 3 dulu, baru kamu boleh keluar, kata instruktur itu dengan tegas. Hehehe, orang ini dalam masalah, bisik Zhao Xiaobao di telinga Su Tang. Ada apa? Tanya Su Tang. Kamu akan tahu setelah menontonnya sebentar, kata Zhao Xiaobao. Pemuda bernama Daiki itu tampak muram. Kesempatan langka untuk memasuki paviliun Changjian, tetapi ia diusir begitu saja. Ia akan terus dikucilkan di masa mendatang. Ia tidak bisa menerima hasil ini. Tidak ada pilihan selain mencoba yang terbaik. Pemuda bernama Daiki mundur beberapa langkah, menarik napas panjang, dan mengaktifkan pembuluh darah spiritualnya dengan seluruh kekuatannya, dan gelombang kekuatan spiritual terpancar dari tubuhnya. Setelah beberapa tarikan napas, mata pemuda bernama Daiki memerah. Lalu tiba-tiba ia meraung, melesat ke arah dinding bagai anak panah, dan meninjunya.
Bang! Sebuah penyok seukuran mangkuk tertinggal di dinding, dan pemuda bernama Daiki menjerit dan terhuyung mundur, memeluk pergelangan tangannya. Mungkin ia terluka oleh pantulan itu, dan otot-otot di wajahnya terus berkedut kesakitan. Kamu gagal, kata instruktur itu dengan ringan. Mata pemuda bernama Daiki semakin merah. Ia menatap tajam ke arah instruktur, lalu berbalik dan berjalan keluar. Tunggu sebentar, aku belum melepaskanmu. Aku hanya bercanda. Sang instruktur tersenyum. Kau belum memahami arti sebenarnya dari ilmu pedang. Jika kau meninggalkan paviliun Changjian dengan aib seperti itu, bukankah itu akan merusak reputasiku? Pemuda bernama Daiki itu tak pernah menyangka akan selamat. Ia menoleh dan menatap kosong ke arah gurunya. Pukulanmu tadi sepertinya kau mengerahkan seluruh tenagamu, gila dan impulsif, tapi kenyataannya, jauh lebih lemah daripada pukulan pertamamu, kata instruktur itu perlahan. Lagi pula, kau terluka. Kau terluka karena menyerap hentakannya. Kalau kau berhasil mematahkannya, kau pasti baik-baik saja. Ini balasan atas kepengecutan atau hilangnya akal sehatmu. Instruktur, tidak ada cara untuk menghancurkannya tanpa senjata spiritual, kata pemuda bernama Daiki sambil tersenyum kecut. Karena sang instruktur tidak berniat jahat dan tidak benar-benar ingin mengusirnya, nadanya pun berubah secara alami. Kenapa kamu tidak bisa mematahkannya? Sang instruktur tertawa dan berkata, karena apa yang baru saja kukatakan. Setelah itu, sang instruktur perlahan berjalan ke dinding, mengangkat tangannya, dan melayangkan pukulan ringan. Dengan suara keras, sebuah lubang besar dilubangi oleh tinju di dinding yang tampak kokoh itu. Pemuda bernama Daiki menatap dinding itu dengan saksama. Tidak ada jeruji besi atau terak di dalamnya. Itu hanyalah batu bata tanah biasa, sama seperti dinding tadi. Pemuda bernama Daiki itu tidak tahu harus berkata apa. Para peserta pelatihan yang menyaksikan kegembiraan di belakangnya juga ribut dan saling berbisik. Temboknya sama saja, kenapa tadi kamu berhasil dengan baik tapi sekarang malah gagal? Kata instruktur itu, karena aku sudah bilang tembok ini sangat kuat dan sulit ditembus. Jadi kamu bilang ke diri sendiri kalau mustahil berhasil. Kamu seperti pendekar pedang yang kehilangan semangat pedangnya. Guru, bolehkah aku mencoba lagi? Teriak pemuda bernama Daiki dengan keras, semangatnya yang tadinya terpuruk menjadi semakin penuh karena ia telah mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Baiklah. Guru itu tersenyum dan mengangguk. Pemuda bernama Daiki berjalan ke arah dinding, memejamkan mata, dan mulai mengatur napas. Setelah beberapa lama, ia perlahan mengangkat tinjunya dan meninju. Tinju itu dengan mudah menembus seluruh dinding. Apa itu niat pedang? Tak bisa dijelaskan hanya dengan beberapa kata, atau tak bisa dijelaskan sama sekali. Sang instruktur berkata perlahan, kalian hanya bisa mengandalkan pengalaman kalian sendiri untuk memahaminya. Ada yang bilang niat pedang itu harus seperti air, tak berujung dan terus-menerus. Ada yang bilang harus seperti bulan, terang dan jernih. Ada pula yang bilang harus seperti gunung, megah dan tinggi. Semua benar, dan tak satu pun benar. Benar-benar kacau, bisik salah satu peserta pelatihan. Siapa yang bicara? Berdiri. Raut wajah instruktur berubah tegas. Tatapannya tertuju pada seorang pemuda berpakaian abu-abu, dan ia berteriak, siapa namamu? Nama saya Su Minghui, jawab pemuda itu sambil tersenyum. Berdiri dan bicara, kata instruktur itu. Pemuda itu berjalan keluar dari kerumunan dengan acuh tak acuh dan berdiri di hadapan instruktur. Bukankah kau di sini untuk belajar ilmu pedang? Kenapa kau malah ikut bersenang-senang di sini? Tanya sang instruktur dengan dingin. Saya hanya penasaran, jadi saya datang untuk melihat-lihat, kata pemuda itu. Saya tidak mengerti. Hal-hal seperti bermain pedang dan menggunakan tongkat biasanya hanya untuk orang-orang yang kurang berpengalaman. Pedang tidak bisa menyelesaikan segalanya, tapi banyak orang yang mau belajar. Semakin sedikit orang pintar di dunia ini. Kalau ada waktu luang, sekalian saja berlatih menyendiri, memperdalam kekuatan spiritual, dan menembus hambatan lebih cepat. Seberapa hebatnya itu? Buat apa repot-repot mempelajari hal semacam ini? Su Minghui, kita bisa belajar apapun yang kita mau, apa urusanmu? Teriak Zhao Xiaobao. Ya, kalau kamu tidak mau belajar, keluar saja. Zhao Xiaoyue ikut berteriak. Kau pikir ini tempat apa? Beraninya kau bersikap kasar pada guru. Teriak pemuda bernama Daiki. Para peserta pelatihan lainnya berteriak dan mengumpat. Mereka menikmati apa yang mereka tonton dan memiliki beberapa pemahaman samar, tetapi kemunculan Su Minghui yang tiba-tiba mengganggu suasana hati mereka dan membuat mereka merasa sangat buruk. Diam, Su Minghui tiba-tiba berteriak keras, kita di Sekte Guibel tentu saja harus menghormati seni Gu dan mempraktikkannya dengan benar. Beraninya makhluk sepertimu, yang bukan manusia atau hantu, berbicara begitu sombong. Cibir sang instruktur. Siapa yang kau bicarakan? Su Minghui tampak tersentuh hatinya. Ia tiba-tiba menoleh dan menatap tajam ke arah guru itu.
Kata instruktur itu dengan tenang, kau boleh meremehkan ilmu pedangku, tapi kau tak boleh meremehkan jalan pedang. Kau bilang sihir Gu adalah jalan yang benar. Baiklah, kalau begitu aku bertanya padamu, sejak berdirinya Sekte Gu IBL-ku, dalam beberapa ratus tahun terakhir, adakah yang menggunakan sihir Gu untuk menembus penghalang dan naik ke altar Dewa Ibel? Su Minghui tertegun sejenak, tak dapat berkata apa-apa. Tidak ada yang namanya orang yang mempraktikkan sihir Gu. Kekuatan dahsyat yang mereka lepaskan bukanlah kekuatan mereka sendiri, melainkan kekuatan pinjaman, kata instruktur itu dingin. Seekor ulat memiliki momen ketika ia berubah dari kepompong menjadi kupu-kupu, dan hal yang sama berlaku untuk cacing Gu. Saat itulah mereka mati. Meskipun mereka telah mencoba berbagai cara untuk memperlambat pertumbuhan cacing Gu, itu hanyalah penundaan. Selalu ada saatnya mereka akan mati. Wajah Su Minghui berubah muram dan dia menatap instruktur itu dengan saksama. Su Tang terkejut. Berani sekali dia bersikap kasar kepada gurunya, dan gurunya tampak tidak marah. Su Minghui pasti berasal dari keluarga terpandang. Ini cacat bawaanmu, dan tidak ada cara untuk memperbaikinya, sang instruktur menyimpulkan. Lagi pula, kamu juga seharusnya tahu kalau hal seperti itu jelek, kan? Kalau tidak, cuaca sudah menghangat, jadi kenapa kamu masih pakai pakaian tebal seperti itu? Kamu merasa gerakan ototmu yang tidak disengaja itu menjijikkan, dan bau badanmu tidak sedap, kan? Para peserta pelatihan langsung gempar, bahkan ada yang mengendus-endus dengan keras, lalu berteriak bau sekali, benar-benar bau. Faktanya, Su Minghui mengenakan pakaian tebal dan telah difumigasi dengan dupa berkualitas tinggi, sehingga mereka tidak mencium bau aneh apapun. Mereka hanya ingin mempermalukan Su Minghui. Guru Wang, saya khawatir Anda tidak bijaksana mengajar mereka seperti ini. Sambil berbicara, seorang pria tua berusia 70-an masuk dari luar dengan wajah muram. Tidak ada yang salah. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Sang instruktur tersenyum dan berkata, Instruktur Zeng, saya mengajarkan murid saya, dan Anda mengajarkan murid Anda. Kita harus berpisah. Saya harap Anda dapat mengelola murid-murid Anda dengan baik di masa depan dan berhenti membuat masalah bagi saya. Maksudmu mustahil menembus penghalang terakhir saat berlatih Gusu? Tanya lelaki tua itu dingin, kau terlalu berat sebelah, ya. Berapa banyak orang di dunia ini yang berlatih Gusu? Itu tidak adil. Kita ambil Ah Hui sebagai contoh. Sebelum berlatih denganku, dia hanyalah seorang anak petani. Hanya dalam 2 tahun, dia sudah menjadi Grandmaster. Siapa di antara mereka yang kau ajar yang bisa menandingi kecepatannya? Betapapun kuatnya dia, kekuatan itu bukan miliknya, kata instruktur Wang. Haha, pria tua itu tertawa dingin, lalu berkata kepada Su Minghui, Ah Hui, pilih salah satu dari mereka dan ajak mereka berkompetisi. Biarkan mereka melihat keajaiban Gusu. Guru Zeng, Anda benar-benar bodoh, saya akan melaporkan Anda kepada para tetua. Raut wajah Guru Wang berubah. Meskipun tetua O sudah pergi, apa kau pikir masih ada yang mau membelamu? Pria tua itu berkata dengan nada mengejek, lagi pula, sekte kami tidak pernah melarang murid-murid kami untuk bersaing satu sama lain. Bekerja sendirian jelas tidak mungkin. Kalau kau takut dan mengaku tidak berguna, kau boleh menolak. Ah Hui tidak akan memaksamu. Instruktur Wang menunjukkan ekspresi gugup di wajahnya. Sebenarnya, bukan hanya sekte Gu Ibel saja yang terlibat. Semua sekte kultivasi biasanya tidak melarang murid mereka untuk berkompetisi satu sama lain. Namun, kompetisi ini harus diadakan di tempat umum dan tidak boleh diadakan di tempat sepi, karena jika tidak, akan menjadi pertarungan pribadi. Oleh karena itu, ia tidak bisa menolak permintaan instruktur Zeng kecuali para peserta pelatihan sendiri yang menolaknya. Namun, mereka semua adalah pemuda yang penuh semangat dan vitalitas. Siapa yang bisa tahan dihina seperti itu? Lagi pula, saat itu di siang bolong. Selama Su Minghui memilih lawannya, duel pasti akan terjadi. Su Tang terdiam. Sesampainya di paviliun Changjian, ia merasa seperti sedang menyusup ke sekolah dasar, dan sekarang para siswa itu berdebat soal permen dan sejenisnya, dan hampir berkelahi. Su Tang hanya punya satu perasaan sangat membosankan. Xiao Bao, Su Tang dengan lembut menyentuh lengan Zhao Xiaobao. Ada apa? Tanya Zhao Xiaobao sambil memiringkan kepalanya. Apakah kau tahu di mana rahasia spiritual paviliun Changjian disimpan? Tanya Su Tang. Aku tahu, jawab Zhao Xiaobao dengan suara rendah, di pagoda Nangui. Bisakah kita memasuki pagoda Nangui sekarang? Tanya Su Tang lagi. Tidak, kata Zhao Xiaobao, kamu butuh perintah instruktur. Kau adalah kau. Su Minghui menunjuk ke arah Su Tang dan berteriak, keluar. Ketika ia melihat sekeliling, semua peserta pelatihan menunjukkan ekspresi gugup dan panik, karena mereka tahu perbedaan kekuatan di antara mereka. Hanya Su Tang yang sempat berbisik kepada orang-orang di sebelahnya, seolah-olah ia sama sekali tidak menganggapnya serius, sehingga ia sangat kesal.
Surat perintah. Su Tang tertegun sejenak, lalu berkata, Xiao Bao, aku punya pil penolong. Kalau aku memberikannya kepada instruktur dan memintanya untuk memberikan surat perintah, seharusnya tidak masalah, kan? Bai Lingdan, dari mana kau mendapatkan Bai Lingdan? Tanya Zhao Xiaobao, lalu menyadari tatapan orang-orang di sekitarnya dan mendongak ke arah Su Minghui. Ia terkejut dan berkata dengan gugup kepada Su Tang, oh tidak, dia memilihmu. Apa? Su Tang mengangkat kepalanya dan melihat Su Minghui menunjuk ke sini. Kamu, keluar, kata Su Minghui sambil menyeringai sinis. Aku, Su Tang agak bingung. Dia tidak melakukan apa-apa, jadi kenapa dia diarahkan padanya tanpa alasan? Kamu bisa menolak, kata instruktur Wang cepat-cepat. Aku menolak, Su Tang mendesah. Dia sudah bosan melihat anak-anak berebut permen, jadi kenapa dia ikut-ikutan? Serius deh. Hahaha, apakah kalian semua orang di Jianmen melakukan hal semacam ini? Su Minghui tertawa. Su Tang pura-pura tidak mendengar dan berbisik kepada Zhao Xiaobao, mungkinkah perintah instruktur manapun dapat digunakan? Zhao Xiaobao menjawab dengan samar. Ia tidak mungkin lancang seperti Su Tang dan gengnya. Ia tidak berani berbicara sembarangan di depan umum. Kamu, keluarlah. Su Minghui menunjuk ke depan lagi, menunjuk Zhao Xiaobao. Sial, Zhao Xiaobao mendesah sedih lalu menundukkan kepalanya. Kamu bahkan tidak berani. Kamu sampah yang dibesarkan oleh seorang jalang. Teriak Su Minghui. Zhao Xiaobao langsung marah besar. Kalaupun dia yang dimarahi, dia bisa saja menahan amarahnya. Tapi karena keluarganya yang dimarahi, dia tidak bisa terus berpura-pura bodoh. Zhao Xiaoyue tahu ada sesuatu yang salah, dan segera berbalik dan mencoba mengedipkan mata pada Zhao Xiaobao, tetapi Zhao Xiaobao mengabaikannya, menyingkirkan orang-orang di depannya dan hendak bergegas keluar. Zhao Xiaobao baru saja melangkah ketika Su Tang mencengkeram bahunya. Su Minghui, berdiri di tengah lapangan, menyeringai sinis, matanya berkilat penuh niat membasmi. Ia tampak siap menyerang. Mengingat kekuatan Zhao Xiaobao, ia pasti sudah mati atau cacat. Terlebih lagi, Su Minghui mengincarnya, kemungkinan karena ia dan Zhao Xiaobao telah berbincang secara pribadi. Karena ia adalah penyebab insiden itu, ia tak punya pilihan selain turun tangan dan menyelesaikannya. Berani keluar, bagus sekali, bagus sekali. Su Minghui menarik napas panjang. Mulutmu, tes-tes. Su Tang menggelengkan kepalanya, aku akan mendisiplinkanmu atas nama tuanmu. Beraninya kau, Su Minghui geram. Ia tiba-tiba menyerang Su Tang, dengan tangan kanannya terbuka seperti cakar, membawa hembusan angin dingin dan mencengkeram jantung Su Tang. Ketika Su Tang berada di level Grandmaster, ia telah membasmi banyak praktisi dengan level yang sama. Sekarang setelah ia dipromosikan menjadi Grandmaster, serangan semacam ini tidak berarti baginya. Ia bahkan tidak perlu mengalirkan pembuluh darah spiritualnya. Ia menggeser tubuhnya ke samping untuk menghindari cakar kanan Su Minghui, lalu meninju wajah Su Minghui. Momentum Su Minghui sangat cepat, bahkan lebih cepat lagi. Ia terlempar sejauh 7 atau 8 meter, jatuh ke tanah, dan berguling 5 atau 6 kali sebelum akhirnya nyaris tak bisa menstabilkan tubuhnya. Kedua instruktur dan peserta pelatihan di lapangan semuanya tercengang. Lagi pula, Su Minghui adalah seorang praktisi tingkat master, dan ia langsung pingsan setelah ditinju tepat setelah mereka bertemu. Sungguh mengejutkan. Su Tang tidak ingin membasmi siapapun di depan umum, dan ia juga ingin menyembunyikan kekuatannya, jadi ia sama sekali tidak mengaktifkan urat spiritualnya. Ia sepenuhnya mengandalkan reaksi dan kecepatannya yang luar biasa untuk melawan. Su Minghui tampak dipukuli dengan parah, tetapi sebenarnya lukanya tidak terlalu serius. Detik berikutnya, Su Minghui berguling-guling di tanah, lalu melompat. Matanya berubah menjadi merah darah, dan ia melolong tak manusiawi, melesat ke arah Su Tang lagi. Kedua cakarnya yang terentang berubah menjadi hitam legam, dan sendi-sendinya menjadi sangat tebal. Kukunya telah tumbuh beberapa sentimeter lebih panjang, dan tangannya ditutupi dengan rambut-rambut baru berwarna-warni yang tak terhitung jumlahnya, membuatnya tampak sangat menakutkan. Ketika cakar Su Minghui berjarak kurang dari 1 kaki dari tenggorokan Su Tang sedikit gemetar untuk menghindari cakar Su Minghui, melayangkan pukulan, dan memukul wajah Su Minghui dengan keras lagi. Kali ini, Su Tang sedikit mengaktifkan pembuluh darah spiritualnya. Fluktuasi kekuatan spiritual yang dipancarkannya tidak kuat dan menghilang dalam sekejap. Bang! Su Minghui terlempar mundur lagi. Ketika ia berjuang untuk bangun, ia benar-benar tak dikenali. Bibirnya berdarah dan semua gigi depannya copot. Darah terus mengalir di dagunya dan menetes ke pakaiannya. Pemandangan itu sungguh mengejutkan. Su Minghui berpikir hari ini akan menjadi hari untuk berbangga diri, tetapi ia tak pernah menyangka akan kalah telak. Mustahil baginya untuk mengaku kalah dan pergi sebagai pecundang. Tak hanya akan menjadi bahan tertawaan, gurunya bahkan mungkin akan mengeluarkannya dari sekte.
Orang menyebalkan. Su Minghui meraung lagi dan menerkam Su Tang. Tangannya mengepulkan asap berwarna-warni dan pipinya berkerut, seolah-olah ia telah mengerahkan seluruh tenaganya. Su Tang sedikit kesal. Dia sudah menahan diri, tetapi lawannya nekat dan terus menyerang. Jadi, dia hanya bisa bersikap lebih kejam. Su Tang bergerak ke samping, dan saat melewati Su Minghui, bahunya terdorong keluar dan mengenai bahu Su Minghui. Tangan Su Minghui meleset dan tubuhnya terbentur. Tanpa sadar ia mengubah arah dan bergegas menuju dinding. Su Tang menendang punggung bawah Su Minghui. Kecepatan terbang Su Minghui tiba-tiba meningkat dan ia mendekati dinding. Su Minghui merentangkan cakarnya, berusaha berpegangan pada dinding. Tabrakan dan tendangan Su Tang mempercepat tubuhnya 2 kali, membuat tubuhnya mengandung energi kinetik yang kuat. Saat tangannya menyentuh dinding, telapak tangannya tertanam dalam di dinding. Sosok Su Tang terbang seperti gumpalan asap, dengan cepat mendekati punggung Su Minghui, lalu menginjak bagian belakang kepala Su Minghui. Grandmaster, dia benar-benar seorang Grandmaster. Kedua instruktur dan para peserta pelatihan terbelalak lebar. Su Tang bergerak cepat dan melepaskan fluktuasi kekuatan spiritual yang sangat kuat. Bang! Kepala Su Minghui membentur dinding begitu keras hingga membuat lubang. Separuh dahinya terlihat dari sisi lain dinding, tetapi tubuhnya tidak bergerak. Tidak diketahui apakah ia pingsan atau apa. Guru, dia sudah mengerti maksud pedang itu, kan? Kata Su Tang sambil tersenyum. Instruktur Wang tidak bisa tertawa, dia dipukuli terlalu keras. Tahukah Anda, Su Minghui adalah murid kesayangan instruktur Zeng beberapa tahun terakhir. Instruktur Zeng pasti akan gila setelah dipukuli seperti ini. Kau berani sekali. Seperti yang diduga, Zeng tertawa sinis lalu berjalan perlahan menuju Su Tang. Instruktur Zeng, ketika para murid bersaing satu sama lain, akan selalu ada yang menang dan yang kalah. Bukankah tidak pantas bagimu melakukan ini? Instruktur Wang maju 2 langkah dan menghalangi jalan Su Tang. Minggir, teriak Instruktur Zeng. Instruktur Zeng, sebaiknya kau kembali ke aula gumu dan bertingkah liar. Ini bukan tempat yang tepat untukmu bertingkah liar, kata Instruktur Wang kata demi kata. Instruktur Zeng menatap Su Tang dengan saksama untuk waktu yang lama, lalu perlahan bertanya, siapa namamu? Siapa yang merekomendasikanmu ke paviliun pedang tersembunyi? Namaku Tang Ren, jawab Su Tang tenang, lalu menatap Zhao Xiaobao. Zhao Xiaobao bereaksi cepat dan mengambil papan kayu Su Tang, lalu berlari keluar untuk menyerahkannya kepada Instruktur Wang. Instruktur Wang mengambil papan itu, meliriknya, dan langsung menunjukkan ekspresi terkejut Tang Ren, apakah kamu direkomendasikan oleh Tetua Oki? Di mana Tetua O sekarang? Apakah dia baik-baik saja? Di kota Feilu, kata Su Tang ya, lumayan. Pak Tua itu baik-baik saja. Mendengar bahwa Su Tang direkomendasikan oleh Tetua Oki, raut wajah Instruktur Zeng sedikit berubah. Ia menarik napas panjang, lalu berjalan menuju Su Minghui yang tertancap di dinding. Kemudian, ia mencengkeram leher Su Minghui, menariknya keluar, dan berbalik untuk berjalan keluar. Su Minghui tetap tidak bergerak, tubuhnya diseret di tanah. Melihat Instruktur Zeng menghilang di balik pintu, Instruktur Wang menghela napas lega lalu menatap Su Tang sambil tersenyum. Tang Ren. Kau memang pemuda yang menjanjikan. Pantas saja kau disukai Tetua O. Hehe, Su Tang tersenyum. Senyumnya sangat alami, tetapi matanya tampak agak aneh. Saya pernah berurusan dengan kota Feilu, tapi kenapa saya belum pernah mendengar orang seperti Anda sebelumnya? Tanya Instruktur Wang. Aku belum lama bergabung dengan Feilu Society, kata Su Tang. Siapa yang mengundangmu ke perkumpulan Feilu? Tanya Instruktur Wang. Ia merasa sangat aneh, karena mereka yang berhasil mencapai tingkat Grandmaster di usia Su Tang akan menjadi murid kunci sekte tersebut. Misalnya, Su Minghui berani bersikap kasar kepadanya di paviliun Changjian, tetapi ia tidak berani menghukumnya. Karena di mata para petinggi sekte Mogu, kehidupannya sebagai instruktur akan seperti ini. Su Minghui berbeda. Ia masih muda dan memiliki potensi tak terbatas. Tidak ada yang bisa menjamin seberapa jauh Su Minghui dapat melangkah di jalan kultivasinya. Tentu saja, nilainya jauh melebihi dirinya. Oleh karena itu, dia seharusnya mendengar bahwa seorang jenius muncul di masyarakat Feilu. Itu Penatua Bai Bing, kata Su Tang. Penatua Bai memberiku banyak bimbingan, tapi sayangnya. Aduh, akhirnya, Su Tang menghela napas. Ternyata wanita itu. Ekspresi Instruktur Wang menjadi wajar. Penatua Bai Bing bertanggung jawab atas ruang penyiksaan perkumpulan Feilu, yang berspesialisasi dalam pembasmian, penyelidikan pengkhianat, dan masalah lainnya. Dengan bantuannya, tentu saja tidak akan ada keraguan tentang asal-usul Su Tang. Apa instrukturnya sudah bertemu Tetua Bai? Tanya Su Tang. Ia sengaja berusaha agar bisa akrab dengan Instruktur Wang. Demi surat perintah itu, ia benar-benar tidak ingin tinggal di sini sehari pun lebih lama.
Saya pernah melihatnya, kata instruktur Wang, sayang sekali, dia terlalu berpikiran sempit. Jika dia bisa lebih berpikiran terbuka, mungkin wilayah kekuasaannya sudah melampaui Mo Chaiking sejak lama. Jika aku bisa melampaui Dewa Mo, Tetua Bai tidak akan sebenci ini, kata Su Tang lirih. Instruktur Wang tertegun sejenak, lalu mengangguk setuju. Ia kemudian bertanya kepada Su Tang, apakah Penatua O memberimu instruksi saat kau datang? Guru O berkata bahwa waktunya singkat dan kita harus berusaha memperbaiki diri. Su Tang tersenyum dan berkata, setelah saya memasuki paviliun Changjian, saya tidak perlu memikirkan hal-hal sepele lainnya dan langsung pergi ke Pagoda Nangui untuk mempelajari rahasia spiritual. Saya pasti akan mendapatkan sesuatu setelah itu. Penatua O selalu mengajari kami untuk tekun, instruktur Wang mendesah. Guru, bisakah kau memberiku surat perintah? Seru Su Tang saat besi masih panas. Aku ingin pergi ke Pagoda Nangui. Belum terlambat untuk beristirahat beberapa hari. Mengapa terburu-buru sekarang? Kata instruktur Wang, keseimbangan antara usaha dan relaksasi adalah cara yang tepat. Ajaran Guru O masih terngiang di telingaku, dan aku tidak berani menganggapnya enteng, kata Su Tang. Baiklah, instruktur Wang menghela napas dan menatap Su Tang dengan kagum. Ia berpikir, anak muda seteliti ini memang langka. Penatua O benar-benar piawai mengidentifikasi bakat, setelah menemukan bakat yang begitu menjanjikan. Aku akan membawamu ke Pagoda Nangui. Terima kasih, Guru, kata Su Tang cepat-cepat. Kalian boleh pulang sekarang. Istirahatlah besok dan mulai latihan lusa, kata instruktur Wang kepada para peserta pelatihan, lalu mengedipkan mata ke arah Su Tang, mengisyaratkan Su Tang untuk mengikutinya. Instruktur Wang dan Su Tang berjalan menuju gunung belakang, satu di depan dan satu lagi di belakang. Setelah berjalan sekitar 20 menit, mereka melihat sebuah bangunan tinggi di depan mereka. Bangunan itu berbentuk silinder, berdiameter sekitar 20 meter, dan tingginya lebih dari 10 lantai. Su Tang sedikit terkejut. Sebagian besar bangunan di sini terbuat dari kayu. Memiliki 3 atau 5 lantai saja sudah merupakan batas teknologi konstruksi. Mampu membangun lebih dari 10 lantai sungguh tak terbayangkan. Tukang macam apa yang bisa memiliki keterampilan seperti itu? Ini Pagoda Nangui. Instruktur Wang berhenti dan mengambil stempel kayu Su Tang. Ia lalu mengeluarkan segel dari sakunya, meniupnya, dan menuliskan namanya di balik stempel tersebut. Ia kemudian menyerahkan stempel itu kepada Su Tang dengan stempel ini, para penjaga tidak akan menghentikanmu. Su Tang mengambil tanda kayu itu, menghela napas lega, lalu perlahan berjalan menuju gedung tinggi di depan. Tang Ren, tunggu sebentar, instruktur Wang tiba-tiba memanggil. Guru, apakah ada yang salah? Su Tang berbalik dan bertanya. Kau sudah menyinggung instruktur Zeng. Dia orang yang tak pernah menderita kerugian. Di depan instruktur lain, dia akan menahan diri, tapi di belakang mereka, kemungkinan besar dia akan membalas dendam padamu. Instruktur Wang berkata dengan cemas, kau harus lebih waspada. Jika kau melihat ada yang tidak beres, segera panggil bantuan. Membasmi sesama murid secara diam-diam adalah kejahatan serius, dan dia tidak akan berani bertindak sembrono itu. Aku akan berhati-hati, kata Su Tang. Karena kita sudah sampai sejauh ini, aku akan menemanimu masuk, kata instruktur Wang. Pagoda 8 bagian berisi teknik rahasia yang dikumpulkan oleh Sekte Guibel kami dari seluruh dunia selama ratusan tahun terakhir. Kau tidak bisa melihatnya sendiri. Aku akan memanggil Master Jian dan memintanya untuk membantumu. Terima kasih banyak, kata Su Tang. Kita ini keluarga, jadi kenapa harus sopan? Kata instruktur Wang, ayo pergi. Mereka berdua berjalan memasuki Pagoda Nangui. Instruktur Wang yang familiar dengan tempat itu membawa Su Tang ke lantai 2. Mereka melihat seorang lelaki tua berambut putih duduk di sudut, menatap buku di tangannya. Mungkin karena gerbang gunung baru saja dibuka hari ini, tidak ada seorang pun di dalam gedung kecuali lelaki tua itu, dan suasananya terasa sangat sunyi. Guru Jian, sudah berhari-hari sejak terakhir kali kita bertemu, kata instruktur Wang sambil tersenyum. Pria tua berambut putih itu bahkan tidak berkedip, masih membaca bukunya. Instruktur Wang merasa sedikit malu. Ia terbatuk dan berkata, Tuan Jian, namanya Tang Ren. Ia adalah tetua O di kota Feilu. Sebelum instruktur Wang dapat menyelesaikan kata-katanya, pria tua berambut putih itu mengangkat tangannya dan mengarahkan jarinya secara diagonal ke atas. Instruktur Wang dan Su Tang melihat ke arah jari tersebut dan menemukan sesuatu seperti pengumuman yang ditempel di sana. Ada beberapa baris kata di atasnya, yang berisi semua aturan Pagoda Nangui, seperti tidak berbicara, diam, tidak meniru, dan tidak membawa rahasia spiritual keluar dari Pagoda Nangui, Del. Wajah instruktur Wang semakin malu, lalu ia berbalik dan pergi. Ia telah kehilangan muka, dan terus mengemis mungkin tidak akan berpengaruh. Ia terjebak dalam dilema. Guru, di sini cukup tenang. Tempat ini cocok untuk bermeditasi.
Saya akan mencarinya sendiri. Tidak perlu merepotkan Guru Jian, kata Su Tang. Baiklah. Instruktur Wang tersenyum dan berkata, jika kamu butuh sesuatu, kamu bisa datang menemuiku nanti. Saya mengerti. Terima kasih atas instruksi Anda, kata Su Tang sambil tersenyum. Instruktur Wang melirik lelaki tua itu, menggumamkan sesuatu pada dirinya sendiri, lalu berbalik dan berjalan keluar menara. Su Tang mengeluarkan surat perintah pemberian instruktur Wang dan melambaikannya di depan lelaki tua itu. Orang tua itu melambaikan tangannya dengan santai, Su Tang menyimpan pesanannya dan berjalan masuk. Di dalam pagoda Nangui, setiap lantai tampak hanya memiliki satu ruangan, dengan rak buku di 3 sisi dan 7 atau 8 baris rak buku di tengah. Jumlah total buku hampir mencapai ribuan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan membaca semuanya? Lupakan saja, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya dan mencobanya terlebih dahulu. Su Tang berjalan ke deretan rak buku pertama dan mengeluarkan sebuah buklet setebal koin dari rak paling atas. Ia membolak-baliknya dan mendapati isinya hanya selusin halaman. Su Tang duduk di kursi sambil memegang buku itu dan mulai membacanya dengan saksama. Di tengah-tengah bacaan, ia sudah membuat penilaian. Itu adalah teknik spiritual tingkat rendah yang tidak berarti dan tidak perlu membuang-buang waktu. Sambil menatap langit, saya memperkirakan butuh sekitar 7 atau 8 menit. Dengan kecepatan seperti ini, akan butuh beberapa bulan untuk membaca semua teknik spiritual di sini. Su Tang mendesah, berdiri, meletakkan buklet itu kembali ke tempatnya, lalu berjalan menuju tangga. Saat menaiki tangga ke lantai 3, Su Tang berbalik dan menunggu, mencoba melihat apakah lelaki tua itu akan menghentikannya. Melihat pihak lain tidak merespons, ia pun melangkah lagi. Tata letak lantai 3 mirip dengan lantai 2, dan juga berisi ribuan buku. Su Tang menarik napas dalam-dalam. Ini luar biasa. Dia tidak akan bisa pergi selama setengah tahun. Tapi bagaimana dengan lantai 4? Ada lantai 5 dan 6 di atasnya. Ini pasti tidak akan berhasil. Su Tang berjalan santai di sekitar rak buku, berpikir sambil berjalan. Setelah berjalan mengelilingi ruangan lebih dari 10 kali, tiba-tiba sebuah inspirasi muncul di benaknya. Bayangan kehidupan mekanis yang aneh itu muncul di benaknya. Su Tang terdiam sejenak, lalu berjalan cepat ke posisi sebelumnya, mengambil buku di samping buklet, dan kembali duduk di meja. Tatapan Su Tang kosong. Ia mencoba meniru kehidupan mekanis yang aneh itu. Sebenarnya, itu bukan imitasi. Ia hanya perlu menyingkirkan pikirannya sendiri dan melepaskan bagian kesadaran yang dimiliki kehidupan mekanis itu. Kehidupan mekanis itu memiliki informasi yang sangat banyak. Dulu, karena nalurinya yang tidak suka, Su Tang selalu menyembunyikan bagian kesadarannya itu. Ia tidak ingin dipengaruhi oleh kehidupan mekanis itu. Awalnya, Su Tang tidak membaca buku. Sebaliknya, ia menggunakan sebagian kesadaran kehidupan mekanisnya untuk menciptakan sebuah bangunan dalam pikirannya. Ia mencoba memasukkan detail sebanyak mungkin. Semakin banyak detail, semakin dalam bangunan itu nantinya. Misalnya, warna bangunan, tekstur batu bata dan batunya, jumlah jendelanya, dan sebagainya. Cara belajar ini memiliki nama lain, yang disebut istana berpikir. Detik berikutnya, Su Tang melangkah perlahan memasuki gedung. Gedung itu kosong. Ia berhenti dan mulai mengarang detail. Lantai yang tak bernyawa itu memancarkan cahaya jingga lembut, beberapa tirai putih muncul di jendela di belakangnya, dan tepat di depannya, sebuah jam emas besar muncul. Tak lama kemudian, sebuah rak buku muncul. Hanya ada satu buku di rak itu, dan ketebalannya persis sama dengan buku di tangan Su Tang. Kesadaran Su Tang berjalan ke rak buku, mengambil buku itu, lalu berbalik dan berjalan menuju pintu. Sebuah meja dan kursi yang nyaman muncul di pintu. Kesadaran Su Tang perlahan duduk di kursi tersebut. Kenyataannya, mata Su Tang berfluktuasi. Istana berpikir awalnya telah selesai dan ia bisa mulai membaca. Su Tang membalik-balik halaman buku itu perlahan-lahan, sangat perlahan, bahkan lebih lambat daripada saat ia benar-benar membaca buku itu, karena ia tidak terbiasa menyerahkan semua kendali kepada kesadaran kehidupan mekanis. Su Tang, kesadaran, dan gerakannya selalu selaras. Seiring berjalannya waktu, kemampuannya meningkat dengan kecepatan yang tak terbayangkan manusia. Setengah jam kemudian, buku itu selesai. Su Tang menutup buku itu, berjalan ke rak buku, dan mengembalikannya. Kesadarannya juga melakukan hal yang sama. Satu-satunya perbedaan dari kenyataan adalah 3 kata yang muncul di buku itu di aula pikiran Xiao Jianjue. Namun pada kenyataannya buku itu tidak memiliki judul. Ketika lonceng emas orang kaya itu berbunyi secara otomatis, itu merupakan sugesti psikologis di kuil pikiran, yang melambangkan bahwa sebuah buku telah berhasil diproduksi. Setiap kali sebuah buku diproduksi di masa mendatang, lonceng itu akan berbunyi. Su Tang mengambil buku lain, duduk, dan mulai membaca.
Kecepatannya semakin cepat. Akhirnya, hanya butuh 2 detik untuk membalik setiap halaman. Bagi orang luar, ia tampak seperti hanya membolak-balik buku. Swiss, Swiss, Swiss. Su Tang membaca dengan caranya sendiri. Suara halaman yang dibalik dengan cepat menarik perhatian lelaki tua itu. Ia mendongak menatap Su Tang, dan sesaat, rasa jijik muncul di matanya. Kau tidak bisa menyalahkan orang tua itu. Tidak ada orang lain yang akan percaya bahwa Su Tang sedang mempelajari teknik spiritual. Pria tua itu menundukkan kepalanya. Ia tidak ingin ikut campur. Sebenarnya, ia telah mendengar apa yang dikatakan instruktur Wang kepadanya barusan. Orang yang direkomendasikan secara pribadi oleh Tetua O dibawa ke pagoda bayi oleh instruktur sendiri. Ia tahu bahwa Su Tang pasti memiliki latar belakang yang sangat dalam. Jika itu orang lain, mustahil baginya untuk menerima perlakuan seperti itu. Tak lama kemudian, Su Tang telah membaca semua rahasia spiritual di seluruh rak buku dan menyimpannya di ruang pikiran kehidupan mekanis. Ia kemudian mengalihkan perhatiannya ke rak buku lainnya. Lagi pula, Su Tang adalah satu-satunya murid magang yang membaca di sini, jadi lelaki tua itu tak punya pilihan selain memperhatikan Su Tang. Perlahan-lahan, ia menemukan beberapa hal aneh. Su Tang tak pernah melewatkan satu buku pun. Ia mengambil setiap buku dan membalik halamannya dengan penuh konsentrasi, membalik setiap halaman. Jika ia memperlambat kecepatannya puluhan kali, ia akan berpikir Su Tang adalah pemuda yang rajin dan tekun, tetapi sekarang. Dalam sekejap mata, siang telah tiba, dan dalam sekejap mata, malam pun tiba. Su Tang bagaikan boneka, terus-menerus bangun, duduk, membaca, lalu bangun lagi. Di istana pikiran, deretan rak buku pun ditambahkan. Orang tua itu akhirnya tak tahan lagi. Ia ingin melihat apa yang sedang dilakukan Su Tang, tetapi Su Tang terus mengulang gerakan-gerakan yang sangat membosankan seharian penuh, membuatnya bingung. Malam sudah larut dan saatnya untuk kembali beristirahat. Ketika lelaki tua itu berjalan menuju tangga, ia ragu sejenak, lalu menurunkan lampu dinding, mengisinya dengan minyak lampu, berjalan ke arah Su Tang, dan meletakkan lampu dinding di atas meja. Ada sebuah lampu di atas meja, yang juga disiapkan oleh lelaki tua itu untuk Su Tang. Yang membuatnya tidak senang adalah, seperti terakhir kali, Su Tang tidak bergerak sama sekali dan bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun terima kasih. Orang tua itu pergi dengan kesal, tetapi dia tidak pernah tidur nyenyak malam itu, selalu merasa bahwa dia telah melewatkan sesuatu. Faktanya, Su Tang tidak menyadari apa yang telah dilakukannya. Sebelum Sekte Gu Ibel meninggalkan altar Ibel, sekte ini dianggap sebagai sekte yang terkenal di dunia dengan fondasi yang sangat kuat. Terlebih lagi, orang yang bertanggung jawab saat itu mengantisipasi akan terjadinya konflik besar dan telah melakukan persiapan yang memadai. Banyak dari rahasia spiritual ini yang dibawa keluar dari altar Dewa Ibel, dan yang lainnya adalah akumulasiku sendiri. Dalam sekte manapun, hal yang paling berharga tidak lebih dari 3 jenis orang, harta, dan rahasia. Orang-orang merujuk pada bakat. Sebuah sekte tanpa dukungan praktisi hebat pasti akan kesulitan. Sekte ini juga harus memiliki cadangan penerus, sehingga harus merekrut murid secara luas dan memiliki koneksi sendiri di dunia kultivasi. Sekte ini tidak boleh menggunakan kekerasan dan pembasmian ketika terjadi kesalahan. Harta karun merujuk pada senjata dan ramuan spiritual, yang akan memungkinkan bakat tumbuh lebih cepat dan meningkatkan kekuatan sekte lebih pesat. Rahasia mengacu pada berbagai rahasia spiritual, pengalaman, dan keterampilan, yang merupakan kekayaan yang ditinggalkan oleh leluhur yang tak terhitung jumlahnya. Manusia selalu harus berubah, dari muda ke tua. Generasi tua berlalu, dan generasi baru tumbuh dewasa. Mereka yang kuat di masa lalu mungkin tak lagi kuat di masa depan. Harta karun terus-menerus terkuras, tetapi rahasia tak pernah berubah, diam-diam menunggu orang yang tepat. Su Tang berkeliling pagoda Nangui, yang berarti menyalin akar seluruh sekte Gu Ibel. Sebelum fajar menyingsing, lelaki tua itu bangun pagi-pagi, kembali ke pagoda Nangui, dan bergegas naik ke lantai 2. Ia segera menyadari bahwa tidak ada seorang pun di sana. Hilang. Pria tua itu menunjukkan ekspresi kehilangan. Saat itu, terdengar langkah kaki ringan di lantai atas. Pria tua itu terkejut dan bergegas menaiki tangga ke lantai 3. Ia mendapati Su Tang sedang duduk di meja, masih membaca buku. Pria tua itu sangat terkejut. Setelah hanya 1,5 jam, ia yakin Su Tang hanya bercanda. Ia terus membaca seharian penuh, dan masih terus membaca. Ini membuktikan bahwa pemuda itu belajar dengan cara yang tidak ia pahami. Pria tua itu menatap Su Tang sejenak, lalu berbalik dan pergi. Tak lama kemudian, ia bergegas kembali sambil membawa kotak makanan. Ketika Su Tang berdiri lagi dan meletakkan buku itu kembali ke tempatnya, lelaki tua itu akhirnya memanfaatkan kesempatan itu dan berkata dengan lembut, "Anak muda, waktunya istirahat." Lalu ia meletakkan kotak makan siang di atas meja.
Su Tang terbangun seolah-olah dari mimpi. Istana pikirannya perlahan memudar. Kemudian ia merasa pusing dan terhuyung-huyung, hampir jatuh. Ia buru-buru menopang dirinya di atas meja dengan kedua tangan untuk menyeimbangkan diri. Apakah kamu kelelahan? Orang tua itu semakin yakin bahwa pihak lain pasti sedang mempelajari keterampilan spiritual. Aku agak lelah. Su Tang tersenyum, lalu matanya tertuju pada kotak makanan ini. Ini untukmu. Kamu belum makan apapun kemarin. Pria tua itu mengerutkan kening. Terima kasih banyak. Su Tang merasa tersanjung. Kemarin dia biasa saja, jadi mengapa hari ini dia begitu antusias? Jangan sungkan. Makan dulu, baru ngobrol kalau sudah selesai, kata lelaki tua itu. Su Tang mengambil kembali kesadaran kehidupan mekanik, dan pikirannya kembali terkendali, sehingga kejahatannya secara alami mulai aktif. Sambil duduk di meja makan, dia mengaduk sup tahu dengan sumpit, mengendus dengan hati-hati untuk melihat apakah ada bau aneh, dan kemudian, seolah-olah secara tidak sengaja, dia mendekatkan sumpit ke bibirnya dan menamparkan bibirnya. Ketika berhadapan dengan orang-orang dari Sekte Guibel, seseorang tentu harus sangat berhati-hati, tetapi untungnya, tidak ada bau aneh dan perasaan di ujung lidah adalah normal. Makan, desak lelaki tua itu. Hehe, Su Tang tersenyum dan mulai makan dengan mulut penuh. Ia sangat lapar, jadi ia makan dengan sangat cepat. Hanya dalam beberapa menit, ia menghabiskan semua makanan di kotak makanan itu. Apakah kamu sudah kenyang? Tanya lelaki tua itu. Saya kenyang, kata Su Tang. Terima kasih, Pak. Kalau tidak, saya benar-benar tidak tahu harus makan di mana. Apakah ini pertama kalinya Anda ke paviliun Changjian? Tanya lelaki tua itu. Ya, Su Tang mengangguk. Sudah baca buku ini? Tanya lelaki tua itu, lalu mengambil sebuah buku dan meletakkannya di atas meja. Apa pendapatmu tentang jalur pedang yang berlawanan? Ini hanya sebuah fragmen. Mata Su Tang menyapu buku itu dan berkata lembut, ada beberapa bagian yang hilang di bagian tengah. Aku tidak tahu bagaimana cara menilainya. Akan lebih baik jika ada versi lengkapnya. Benar saja, orang tua itu menarik napas panjang. Su Tang tetap tenang dan membaca buku itu seharian penuh. Ia tidak menganggap lelaki tua itu bodoh. Ketika lelaki tua itu meletakkan buku itu di atas meja, ia tahu maksudnya. Namun, menyembunyikan ketidakmampuannya bukanlah solusi, karena ia harus terus mengawasi. Jika ia tidak mengetahui kebenarannya, lelaki tua itu tidak akan membiarkannya pergi. Silakan sibuk dulu, aku akan membacanya sebentar, kata Su Tang, lalu berjalan ke rak buku dan mengambil buku lain. Orang tua itu tersenyum kecut, menatap Su Tang dalam diam selama beberapa saat, lalu berbalik dan pergi. Setiap 2 hari sekali, Su Tang akan naik satu lantai. Entah mengapa, lelaki tua itu sangat memperhatikan Su Tang, menambahkan minyak lampu, membantu mengantarkan makanan, dan bahkan menyiapkan tempat tidur khusus untuk Su Tang di lantai 2 agar ia bisa beristirahat. Lantai ke-4, lantai ke-5, lantai ke-6. Su Tang memanjat selangkah demi selangkah, tetapi sekarang dia hanya menyerap dan tidak punya waktu untuk mencernanya. Instruktur Wang datang beberapa kali, tetapi Su Tang tidak punya waktu untuk mengobrol dengannya. Sikap pria tua itu terhadap instruktur Wang justru semakin bermusuhan dan kasar. Dalam keadaan normal, setelah para peserta pelatihan memasuki paviliun Changjian dan menjalani beberapa hari pelatihan sederhana, Pagoda Nangui akan terbuka untuk semua peserta pelatihan. Namun, tahun ini ada situasi khusus. Instruktur Wang menemui 3 tetua paviliun Changjian, dan karena tetua tersebut bersikeras dengan pendapatnya sendiri, Pagoda Nangui ditutup sementara dan tidak dibuka untuk para peserta pelatihan. Para peserta pelatihan tidak diizinkan datang, tetapi orang-orang dari paviliun Changjian bebas datang dan pergi. Dalam beberapa hari berikutnya, beberapa pria tua bergantian muncul di samping Su Tang. Tindakan mereka sama, mereka tidak berbicara atau bergerak, hanya mengamati Su Tang dalam diam, lalu pergi. Kemudian, sebuah berita tersebar di kalangan para peserta pelatihan, seorang jenius sejati muncul di antara para peserta pelatihan tahun ini. Konon, pemimpin Sekte Guibel meninggalkan pesan jika seseorang dapat membaca semua buku di Pagoda 8 bagian dan benar-benar memahaminya, mereka akan mampu menggabungkan semua ilmu pedang menjadi satu, yang merupakan keadaan kesuksesan besar yang sesungguhnya. Langkah Su Tang mantap dari lantai 7 ke lantai 8, lalu ke lantai 9. Ia menghabiskan seharian di lantai 1 dan tampak santai. Di waktu luangnya, ia ingin mengobrol dan tertawa bersama lelaki tua itu. Lantai ke-10, lantai ke-11. Akhirnya, Su Tang berjalan ke lantai ke-11 tertinggi, sementara beberapa tetua paviliun Changjian berkumpul di lantai ke-10, menunggu dengan gugup. Setiap gerakan Su Tang menyentuh hati orang-orang. Setiap kali ia berdiri dari kursinya, para lelaki tua di lantai bawah tanpa sadar menahan napas, memasang telinga, dan mengalihkan pandangan ke arah tangga. Baru setelah Su Tang kembali ke posisi semula,
mereka menyadari bahwa Su Tang masih membaca. Lalu mereka menghela napas panjang, tampak agak linglung. Ada 4 tetua di paviliun Changjian, yang masing-masing bertanggung jawab atas menara timur, barat, selatan, dan utara. Tetua menara timur adalah Oki, yang telah gugur di tangan Su Tang. Tetua menara barat adalah Mu Chunguang, seorang pria bertubuh pendek dan tegap. Tetua menara utara adalah Ren Lianying, seorang pria yang sangat teliti dalam penampilannya, bercukur bersih dan kukunya terpangkas rapi. Tetua menara barat adalah Hou Yulian, sebuah nama yang terkesan feminin, tetapi sebenarnya ia adalah seorang pria yang sudah sangat tua. Ia dan Ren Lianying memiliki gaya berpakaian yang sangat berbeda, berpakaian sangat santai. Mengenai nama tetua pedang, tidak ada yang tahu. Ketika ia memasuki paviliun Changjian, ia bersumpah untuk melupakan masa lalunya dan mengabdikan dirinya sepenuhnya pada pedang, sehingga semua orang memanggilnya tetua pedang. Su Tang berdiri dan duduk berkali-kali. Orang-orang yang membaca baik-baik saja, tetapi orang-orang di bawah kelelahan. Aku sudah tidak tahan lagi, bisik Hou Yulian, kenapa anak itu belum selesai membaca? Hari sudah mulai gelap. Apa terburu-buru? Ren Lianying menatap Hou Yulian dengan jijik. Kamu sudah tua sekali, dan kamu bahkan tidak punya kendali diri sebanyak ini. Hehe, apa kau bisa mengendalikan diri? Hou Yulian mencibir, kalau kau bisa mengendalikan diri, kenapa kau berkeringat? Di mana keringatnya? Ren Lianying menyangkalnya dengan tegas. Baiklah, Lao Ren, sebenarnya, aku hanya tidak sanggup mengatakannya. Mu Chunguang berkata, alismu kotor semua. Apa? Ren Lianying tertegun. Ia segera mengulurkan tangan dan mengelus alisnya. Ketika ia perhatikan dengan saksama, ia melihat jari-jarinya menghitam. Aku ingat alisnya dulu memutih, lalu tiba-tiba menghitam. Hou Yulian mencibir lagi. Omong kosong soal peremajaan, mencapai alam leluhur, dan pemujaan. Itu semua omong kosong. Ternyata alisnya diwarnai. Wajah Ren Lianying memucat, dan ia tak bisa berkata-kata. Sebagian besar teknik spiritual di lantai 11 sangat sulit dipahami. Melihat Ren Lianying yang malu, Mu Chunguang segera mengganti topik. Apa menurutmu anak itu benar-benar bisa memahaminya? Dia sudah membaca semua buku dari lantai 2 sampai ke sini. Master Jian sudah mengujinya lebih dari selusin kali, dan dia tidak pernah bingung. Hou Yulian berkata, dia bisa menghafal begitu banyak teknik spiritual, jadi apa lagi yang kurang? Beda, Mu Chunguang menggelengkan kepalanya dan berkata, apa kau tidak melihat benda-benda di kotak paling atas? Kau tidak bisa berlatih kecuali kau mencapai level Grandmaster. Beberapa tetua, termasuk tetua Jian, sangat yakin akan ramalan yang telah lama dinubuatkan itu, karena ada begitu banyak teknik spiritual berharga yang tersimpan di sana. Jika seseorang benar-benar dapat mempelajari semuanya, ia pasti akan mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Saat itu, Su Tang telah selesai membaca buku terakhir. Matanya tertuju pada sebuah kotak di atas deretan rak buku pertama. Ia ingat kotak itu tidak ada di sana tadi pagi. Tuan Jianlah yang membawanya keluar dari sudut. Ketika ia meletakkannya di rak buku, ia sengaja batuk beberapa kali, seolah berharap ia akan menyadarinya. Su Tang berjalan perlahan, mengambil kotak itu, pergi ke meja dan duduk, membuka kotak itu perlahan, memandanginya dengan heran sejenak, lalu mengeluarkan secarik kertas yang robek dari dalamnya. Hari mulai gelap, dan Su Tang akhirnya selesai membaca semuanya. Di aula pikiran, lonceng berdentang keras, dan deretan rak buku membentang jauh, dengan setiap buku memancarkan cahaya redup. Su Tang menarik napas panjang, berjalan ke jendela, mendorongnya pelan-pelan, dan menatap matahari terbenam. Mengapa kamu tidak bergerak? Anak itu sepertinya baru saja mendorong jendela. Enggak mau nonton lagi. Kamu capek. Tuan Jian, apakah Anda ingin naik dan melihatnya? Di lantai bawah, para lelaki tua berbisik-bisik. Ini belum waktunya, kenapa aku harus naik ke sana? Si tua Jian menggeleng. Setiap kali ia mendekati Su Tang, ia harus mencari alasan yang masuk akal agar tidak datang dan menunjukkan rasa hormatnya tanpa alasan. Tubuh Su Tang tak bergerak, tetapi di aula pikirannya, cahaya itu semakin kuat. Sesaat kemudian, buku pertama di deretan pertama rak buku, buku Xiao Jianjue yang dibaca Su Tang pertama kali, mulai bergetar sedikit. Detik berikutnya, sesosok melayang keluar dari teknik pedang melolong, mendarat di tengah lapangan, lalu mulai menari dengan pedang secara metodis. Teknik pedang melolong hanyalah teknik spiritual tingkat rendah, sehingga kekuatan pedangnya tidak terlalu kuat, dan pemahaman tentang niat pedangnya juga sangat terbatas. Segera setelah itu, sosok kapur lain melayang turun dari buku kedua, memegang kapak pembelah gunung raksasa di tangannya, dan melancarkan serangan dahsyat ke depan. Koleksi buku di Pagoda Nangui berisi segalanya kecuali Gujue, bukan hanya teknik pedang. Pewarisan Gujue terbilang unik, membutuhkan penyampaian lisan. Lebih lanjut, meskipun seseorang mempelajari teknik pedang atau pisau,
ia dapat menerapkannya secara kasar dengan senjata apapun yang sesuai, tetapi tidak akan dapat mengerahkan kekuatan penuhnya. Gujue tidak dapat dipelajari, begitu pula pencerahan bertahap atau pencerahan mendadak. Singkatnya, jika membaca Gujue tidak bermanfaat bagi mereka, maka sama sekali tidak ada gunanya. Lebih penting lagi, Sekte Gu Ibel selalu berfokus pada seni Gu, dan lebih ketat dalam memilih murid. Mustahil bagi Sekte Gu Ibel untuk menuliskan misteri dan teknik Gu dalam sebuah buku dan membiarkan siapapun membacanya. Jumlah figur manusia perlahan bertambah, dan istana pikiran juga perlahan meluas. Setiap buku akan mengembun menjadi figur manusia, dan setiap figur memiliki gerakan yang berbeda. Ada yang menghunus busur dan anak panah, ada yang terbang di udara, ada yang bergerak cepat di ruang sempit, ada yang mengayunkan tongkat besar, ada yang melemparkan pedang, dan ada yang menari dengan tombak besar. Setiap sosok manusia adalah dunia kecil membaca, dan puluhan ribu buku adalah puluhan ribu dunia kecil. Setelah beberapa lama, Tetua Hou Yulian tak bisa lagi duduk diam dan berbisik, "Pak Tua Jian, ayo kita naik dan lihat. Apa ada yang salah? Kenapa tidak ada gerakan sama sekali?" Sebenarnya, Jian Lao sudah lama merasa cemas. Setelah mendengar apa yang dikatakan Penatua Hou Yulian, ia mengangkat kelopak matanya untuk melihat ke langit, berdiri dengan enggan, mengambil piring buah yang telah disiapkan, dan perlahan berjalan ke atas. Sesaat kemudian, Jian Lao bergegas turun lagi dan berkata dengan gugup, "Anak itu tampaknya sedang kesurupan. Dia sudah bermeditasi. Dia benar-benar jenius." Tetua Hou Yulian terkejut sekaligus gembira. "Kubilang, kita sama sekali tidak boleh membiarkannya meninggalkan paviliun Changjian. Jangan sampai hati Taoisnya hancur oleh tindakan tercela di luar sana. Selama kita melatihnya dengan saksama, paling lama 10 tahun, atau paling tidak 3-5 tahun, Sekte Gu Ibel kita akan memiliki kultivator tak tertandingi lainnya." "Belum tentu. Aku bisa menahannya." Jian Lao mengerutkan kening dan berkata, pikiran anak itu sangat sulit ditebak. Mustahil untuk melihat tembus pandangnya. Kalau taktik lunak tidak berhasil, pakai saja kekerasan. Mu Chunguang melotot, "Aku tidak percaya kalau kita bekerja sama, kita tidak bisa menghentikan anak kecil ini." Pada saat yang sama, di halaman samping paviliun pedang tersembunyi, Instruktur Zeng duduk di kursi dengan ekspresi muram, dan berkata dengan marah, "Mengapa Xiao Liuzi belum kembali? Apakah dia memanfaatkan kesempatan ini untuk keluar dan bertingkah liar lagi?" "Guru, tolong jangan marah." Seorang pria parubaya buru-buru berkata sambil tersenyum, "Ini masalah balas dendam yang serius untuk muridku. Xiao Liuzi tidak akan seceroboh itu. Kurasa dia tidak bisa menemukan Guru Ou untuk sementara waktu, jadi dia kembali agak terlambat." Instruktur Zeng mendengus, ekspresinya sedikit rileks. "Tuan, jika Tuan Ou bersikeras melindungi anak itu, apa yang harus kita lakukan?" bisik pria paruh baya itu. "Aku sudah memberinya banyak muka dengan membiarkan Xiao Liuzi yang mengatakannya." Instruktur Zeng mencibir, "Kalau dia masih mau membelaku, kita putus saja. Jangan berpikir hanya karena ketua klub berbicara untuknya, dia bisa berbuat apa saja. Paling buruk, aku akan membawamu ke ketua sekte dan lihat siapa yang akan tertawa terakhir." "Benar, Tuan Ou sebaiknya lebih bijaksana," kata pria parubaya itu sambil tersenyum ramah. "Anak itu belum meninggalkan pagoda bayi?" tanya Instruktur Zeng tiba-tiba. "Tidak," pria parubaya itu menggelengkan kepala, ragu sejenak, lalu berbisik, "Tuan, anak itu memang jenius yang langka." "Memangnya kenapa kalau aku jenius?" Instruktur Zeng mencibir, "Tahukah kau apa yang ditakuti para jenius?" "Apa yang kamu takutkan?" tanya pria paruh baya itu. "Aku takut mati muda, hehe." Su Tang selalu berada di istana pikiran yang asing itu. Sebelumnya, ia telah menghafal semua rahasia spiritual, hanya untuk mendapatkan pemahaman awal, lalu meluangkan waktu untuk memahaminya perlahan-lahan nanti. Namun, begitu ia membuka jendela, ia mendapat inspirasi lain. Mengapa tidak meminjam kesadaran kehidupan mekanis dan mulai memahaminya sekarang? Bulan terbenam dan matahari terbit, dan dalam sekejap mata, malam telah berlalu. Ribuan sosok di aula pikiran perlahan berhenti bergerak. Setelah hening sejenak, sosok-sosok itu mulai menyatu menjadi satu, dan jumlahnya pun berkurang dengan cepat. Akhirnya, semua sosok itu menyatu dan menjadi Su Tang raksasa setinggi aula pikiran. Ketika bel berbunyi, Su Tang raksasa tiba-tiba berubah menjadi titik-titik cahaya terbang yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang tanpa jejak. Kemudian, istana pikiran perlahan menutup dan melayang semakin jauh di lautan kesadaran Su Tang. Mata Su Tang kembali tersadar dan ia memandang ke kejauhan. Kemarin saat senja, ia melihat matahari terbenam di sini. Meskipun ia tidak bisa melihat matahari terbit sekarang, ia bisa merasakan hangatnya matahari. Su Tang hanya merasa hatinya menjadi luar biasa tenang. Ia memandang pemandangan di kejauhan dalam diam. Setelah sekian lama, ia mengulurkan tangan dan menutup jendela.
Ia telah belajar dari kesalahannya dan sudah waktunya untuk pergi. Pada saat ini, fluktuasi kekuatan spiritual yang dahsyat datang dari jauh, dan tak lama kemudian dia melihat instruktur Zeng, yang pernah ditemuinya sebelumnya, bergegas ke arahnya. Pencuri kecil, beraninya kau menyakiti Tuan Ou, mencuri plat nomor, dan mencoba menyelinap ke paviliun Changjian untuk melakukan kejahatan. Jangan pergi, teriak instruktur Zeng dengan marah. Situasinya memang aneh. Jika instruktur Zeng benar-benar tahu bahwa Su Tang telah membasmi Oki, ia tidak akan pernah berani datang ke sini seperti ini, karena jika ia bisa membasmi Oki, ia juga bisa membasminya. Instruktur Zeng merasa rencananya sangat cerdik, menjebak Su Tang lalu membasminya untuk membalaskan dendam muridnya. Ketika para petinggi menanyainya, ia bisa membenarkan dirinya sendiri dengan mengatakan bahwa ia marah dan kehilangan kendali. Instruktur Zeng tidak pernah menyangka bahwa dia akan mengenai sasaran secara tak terduga, dan Su Tang memang pembasminya. Su Tang menatap instruktur Zeng dengan tenang, tetapi instruktur Zeng mengira Su Tang panik dan tidak tahu harus menjawab apa, jadi dia berteriak lagi jangan pergi. Boom! Instruktur Zeng mengulurkan cakarnya, dan energi kuat yang dilepaskannya menghancurkan kaca jendela menjadi berkeping-keping, dan pecahan yang tak terhitung jumlahnya berguling kembali ke arah Su Tang seperti tetesan air hujan. Instruktur Zeng tersenyum sinis. Ia sangat senang dengan momentumnya sendiri, tetapi di saat yang sama, ia merasa sedikit menyesal. Jika ia menyerang dengan sekuat tenaga, bocah itu mungkin tak akan mampu menahan satu pukulan pun. Jika ia tidak khawatir beberapa tetua akan keluar untuk membuat masalah, seharusnya ia bermain sedikit lebih lama. Su Tang bahkan tidak berkedip dan tetap diam. Pecahan kaca yang tak terhitung jumlahnya berjadewa menimpanya, tetapi ia tetap tidak bergerak. Angin kencang yang dilepaskan instruktur Zeng membuat pakaiannya berdesir, tetapi ia tetap tidak bergerak. Cakar instruktur Zeng tepat di depannya, tetapi ia tetap tidak bergerak. Saat ujung jari instruktur Zeng hendak menyentuh kerah Su Tang tiba-tiba bergeser ke samping, dan ujung jarinya kebetulan menangkap pecahan kaca yang jatuh sepanjang lebih dari 10 cm. Instruktur Zeng merasa sangat aneh saat ini. Jika gerakan Su Tang lebih lambat, cakarnya pasti sudah menembus dada Su Tang. Jika gerakan Su Tang lebih cepat, ia bisa mengubah gerakannya tepat waktu dan terus menyerang. Namun saat ini, pada titik ini, dan sudut ini, ia hanya bisa menyaksikan Su Tang melewatinya. Ujung jari Su Tang mengelusnya pelan, dan suara jeritan pecahan kaca menebas leher Zeng Jiaoxi, meninggalkan luka yang sangat dalam di leher Zeng Jiaoxi. Saat ujung jari Su Tang bergerak maju hingga ke ujung, ia menggoyangkannya pelan dan mengeluarkan pecahan kaca itu. Di belakang instruktur Zeng, berdiri seorang pria parubaya dengan raut wajah penuh semangat. Pria parubaya itu baru saja melihat gurunya dan Su Tang berpapasan, lalu ia merasakan hembusan angin kencang yang menerjang ke arahnya. Ia hanya bisa merasakannya samar-samar, tetapi tidak bisa melihat apa itu karena kecepatan hembusan angin itu sudah melampaui batas. Ia terkejut dan mengulurkan tangan untuk menangkisnya. Puff! Salah satu tangan pria parubaya itu tiba-tiba terlepas, lalu kabut darah menyembur keluar dari mata dan belakang kepalanya secara bersamaan, seolah-olah ada sesuatu yang menusuk kepalanya. Sesaat kemudian, tubuh pria parubaya itu jatuh lemas. Pada saat yang sama, instruktur Zeng menjatuhkan diri ke rak buku dan ikut jatuh. Kakinya berkedut sebentar-sebentar dan napasnya perlahan melemah. Sebenarnya, Su Tang hanya melakukan satu gerakan dari awal hingga akhir, menangkap pecahan kaca, menyapu, dan melemparnya, itu saja. Namun, seorang Grandmaster dan seorang Master terbasmi di tempat. Sosok Su Tang melayang ke langit lalu terbang keluar. Malam itu, Tetua Jian dan ketiga tetua paviliun Changjian tidur sangat larut. Mereka berharap bisa menunggu sampai Su Tang keluar dari meditasinya. Menjelang fajar, mereka memutuskan untuk beristirahat. Tak seorang pun berani mengatakan berapa lama jenius sekali dalam seabad ini akan bermeditasi. Terlalu bodoh untuk terus menunggu. Saat mereka terbangun dan diserbu dari segala arah, semuanya sudah terlambat. Hanya ada 2 mayat di lapangan, dan Su Tang telah menghilang. Ada apa ini? Siapa yang bisa memberitahuku apa yang terjadi? Mu Chung Wang, yang selalu malas, terus meraung marah. Saya mengerti, gumam instruktur Wang, yang bergegas setelah mendengar berita itu. Katakan sesuatu padaku. Mu Chung Wang segera mengalihkan pandangannya ke instruktur Wang. Instruktur Wang menceritakan secara rinci apa yang terjadi hari itu, menekankan kesombongan instruktur Zeng dan perilaku tidak masuk akal dari murid instruktur Zeng, Su Minghui, yang bersikeras bahwa mereka harus bersaing dengan Su Tang dan menghina Su Tang. Itulah sebabnya semuanya berakhir dengan tragedi. Akhirnya, instruktur Wang mengungkapkan tebakannya. Saya memberitahu Tang Ren bahwa instruktur Zeng selalu pendendam, dan berpesan kepadanya untuk berhati-hati di masa depan, tetapi sayangnya. Tang Ren tampaknya tidak terlalu peduli saat itu. Semua orang tahu bahwa kita punya seorang jenius,
Tang Ren, dan dia pernah berada di pagoda bayi. Instruktur Zeng tiba-tiba masuk ke pagoda bayi, dia pasti ingin. Dia tidak menyelesaikan kata-katanya. Instruktur Wang tidak bodoh. Dia berkata bahwa jika ada ketidaksesuaian, dialah yang bertanggung jawab. Dia hanya mengatakan setengahnya dan membiarkan semua orang menebak sisanya. Efeknya tercapai, dan dia bisa lolos begitu saja. Tuan Zeng gagal, jadi mengapa Tang Ren melarikan diri? Tanya Mu Chunguang dengan suara berat. Penatua, membasmi instruktur, adalah dosa besar, kata instruktur Wang sambil tersenyum kecut. Meskipun ada alasannya, tetap saja itu merupakan pelanggaran terhadap atasan. Saya benar-benar perlu menyelidikinya. Apa-apaan kau ini? Apa kita, orang tua, tidak bisa melindunginya? Mu Chunguang meraung, kenapa kau masih berdiri di sana? Cepat cari dia. Zeng Bin, orang menyebalkan itu, apa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan? Jenggot dan rambut Jian tua berdiri tegak. Aku ingin menemui pemimpin sekte dan menjelaskannya dengan jelas. Penatua, Penatua, seorang peserta pelatihan berlari menghampiri sambil terengah-engah, berteriak. Orang-orang peserta pelatihan Zeng bilang mereka mengirim orang ke kota Feilu untuk menyelidiki. Tang Ren adalah mata-mata. Dia membasmi Oki, mengambil lencananya, lalu menyelinap ke paviliun pedang tersembunyi. Apa katamu? Lao O sudah mati. Hou Yulian terkejut. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak, kata instruktur itu, orang-orang instruktur Zeng lah yang mengatakannya. Otang pembawa sial kau, mata-mata. Umpat Ren Lianying. Ia selalu sangat anggun dan sopan, tetapi sekarang, melihat kejeniusan yang telah susah payah ia kembangkan untuk melarikan diri, suasana hatinya menjadi sangat buruk. Tang Ren mata-mata. Dengan bakatnya, ia akan terdaftar sebagai murid inti bahkan di 3 sekte surgawi utama. Ia mata-mata. Apa untungnya menyusup ke paviliun pedang tersembunyi? Mungkin, dia mata-mata dari salah satu dari 3 Tianmen utama, sang instruktur menganalisis dengan takut-takut. Pah! Ren Lianying meludahi wajah sang instruktur. Jika 3 sekte besar tahu paviliun pedang tersembunyi ada di sini, mereka pasti sudah mengirim kultivator hebat ke sini sejak lama. Jika 3 sekte besar ingin berurusan dengan kita, apa mereka butuh mata-mata? Kau lebih bodoh dari Nangui. Benar, Hou Yulian mengangguk penuh semangat. Ia terkejut sekaligus sedih mendengar kabar kematian Oki. Ia sempat yakin Su Tang adalah mata-mata, tetapi setelah analisis Ren Lianying, ia merasa hal itu sama sekali tidak masuk akal. Cari seseorang, teriak Ren Lianying. Kalau dia masih hidup, aku ingin melihatnya. Kalau dia sudah mati, aku ingin melihat jasadnya. Ketika paviliun Changjian sedang kacau, Su Tang telah terbang lebih dari 10 mil jauhnya. Kecepatannya perlahan melambat, dan fluktuasi kekuatan spiritual yang dilepaskannya pun perlahan melemah. Ia berada di ketinggian, dengan pemandangan panorama daerah sekitarnya. Ia kebetulan melihat sebuah karavan kecil berjalan keluar dari sebuah kota, dan sosoknya mulai jatuh. Meskipun karavan itu kecil, ada prajurit yang mengawalnya. Ketika mereka melihat Su Tang jatuh dari langit, mereka terkejut dan gugup. Mereka bergegas maju dan menyapa Su Tang sambil tersenyum. Setelah mengobrol sebentar, beberapa prajurit membersihkan kereta dan dengan hormat mengundang Su Tang untuk naik. Rombongan itu akan menuju kota Beifeng dan akan melewati kota Hongye, persis seperti yang diinginkan Su Tang. Ada 2 tujuan pergi ke kota Hongye. Pertama, untuk menemukan si Xiaoru, yang sudah lama tak kutemui. Kedua, untuk memasuki Yun Suis dan menangkap beberapa tonggeret emas hidup-hidup. Tonggeret emas adalah bahan utama untuk membuat pil transformasi. Jika puncak Yanqi dapat membuat pil transformasi, kekuatan dan kohesinya akan sangat meningkat. Setelah 3 atau 4 hari berjalan kaki, perjalanan terasa lancar. Suatu hari, saat senja, rombongan kafilah memasuki sebuah kota kecil bernama kota Huangfeng. Karena terletak di jalan utama, rombongan kafilah melewatinya setiap hari. Setelah periode akumulasi yang panjang, kota itu memiliki populasi yang besar dan wilayah yang luas, cukup untuk setara dengan sebuah kota kecil. Beberapa pedagang kecil dalam rombongan karavan menyusuri jalan ini sepanjang tahun dan sangat mengenal kota Huangfeng. Tak lama kemudian, rombongan karavan berhenti di depan sebuah restoran Wanan. Beberapa pelayan di restoran itu maju sambil tersenyum dan menyapa para pengunjung karavan. Para penjaga mempersilakan Su Tang turun dari mobil dan masuk ke restoran Wanan. Jelaslah bahwa restoran ini dikembangkan dari sebuah penginapan kereta kuda besar, atau dengan kata lain, mengambil rute orang biasa. Fasilitas di restoran sangat sederhana, tidak ada ruang pribadi, dan semua tamu duduk di lobi. Tuan Su, jangan tertipu oleh fakta bahwa tempat ini agak kotor dan berantakan, tetapi keahlian memasak kokinya benar-benar kelas 1, dan banyak orang datang ke sini karena reputasinya. Seorang prajurit memperkenalkan sambil diam-diam mengamati ekspresi Su Tang. Jika Su Tang tidak puas, mereka akan pergi ke tempat lain.
Ayo kita lakukan di sini. Su Tang tersenyum santai, dan matanya mengamati sekeliling. Mengandalkan wawasannya yang luar biasa, ia mengamati segala sesuatu di sekitarnya dalam sekejap. Duduk di meja di samping pintu toko, beberapa pemuda dan pemudi, semuanya mengenakan seragam samurai baru, membawa pedang dan golok, dengan sikap arogan. Mereka tampak sangat kuat, tetapi sebenarnya mereka hanyalah segelintir samurai, di posisi terbawah rantai makanan di seluruh dunia kultivasi. Di meja terdekat duduk beberapa pria bertubuh besar, sikap dan perilaku mereka agak kasar, kulit mereka gelap, kemungkinan karena paparan sinar matahari yang terlalu lama. Menjadi terlalu sensitif bisa berdampak buruk, misalnya. Bahkan dari jarak sejauh itu, Su Tang sudah bisa mencium aroma keringat. Biasanya, pria-pria seperti itu, yang sedang berkumpul dengan teman untuk minum, akan berisik dan riuh, tetapi mereka tampak agak malu-malu, sesekali melirik ke samping. Di bawah meja mereka, ia bisa melihat beberapa serpihan putih dan noda berminyak. Kemudian, Su Tang memperhatikan bahwa salah satu pria memiliki pipi yang agak bengkak dengan bekas telapak tangan yang samar. Sepertinya ada pertikaian kecil sebelum mereka masuk. Su Tang mengikuti arah pandang pria besar itu dan melihat beberapa pria parubaya duduk di meja itu. Pria parubaya yang duduk di ujung meja berdiri sangat tegak, yang pasti kebiasaannya. Dia memberi orang perasaan duduk seperti lonceng dan berdiri seperti pohon pinus. Pada saat ini, dia tampak sedikit tidak sabar. Saat itu, pelayan di restoran mulai menyajikan hidangan untuk mereka. Setelah beberapa kata sopan dengan teman-temannya, pria parubaya itu mengambil sumpit dan mengambil beberapa hidangan dengan santai dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Kemudian ekspresinya sedikit mereda. Dia mungkin tidak ingin makan di tempat seperti itu, tetapi keterampilan koki itu bagus, yang membuat suasana hatinya yang buruk mulai membaik. Beberapa pengusaha membuka dua meja. Mereka duduk di satu meja bersama Su Tang dan beberapa penjaga, sementara yang lainnya duduk di meja lain. Mereka telah akrab dengan Su Tang selama beberapa hari, dan mereka sedikit mengenal Su Tang. Mereka tahu bahwa Su Tang bukanlah tipe orang yang terlalu teliti dan cerewet. Tentu saja, kursi di ujung meja harus disediakan untuk Su Tang, tetapi sikapnya sangat alami, yang jauh lebih baik daripada rasa takut awalnya. Tatapan Su Tang jatuh ke meja di dalam. Ada seorang wanita berusia 30-an, masih menawan, yang pastilah seorang akuntan. Namun, minatnya bukan pada buku-buku. Selama beberapa menit, ia menatap cermin besar, kira-kira 1 kaki persegi. Sesekali, ia memoleskan bedak ke wajahnya. Mungkin ia merasa kurang cocok, lalu menyekanya dengan handuk, lalu mengambil kotak bedak lagi. Itu bukan kebiasaan, karena beberapa karyawan diam-diam tertawa. Jika ia sudah lama melakukan ini, mereka pasti sudah terbiasa. Mungkin karena beberapa kegiatan malam. Sebuah restoran yang sangat biasa, sekelompok tamu yang sangat biasa, seperti biasa, mereka makan dan kemudian beristirahat, dan melanjutkan perjalanan keesokan harinya. Su Tang menguap malas, dan pada saat ini, seorang lelaki tua berjalan masuk dari luar toko. Secara logika, Su Tang tidak akan menyadari kehadiran lelaki tua itu karena ia membelakangi pintu toko. Secara kebetulan, kotak bedak di tangan wanita itu terjatuh dari meja. Ia membungkuk untuk mengambilnya dan membiarkan cermin bundar itu jatuh. Su Tang kebetulan melihat wajah lelaki tua itu di cermin bundar itu. Sepasang mata lelaki tua itu tampak familiar dan licik. Lelaki tua itu bersandar pada tongkat, dan ia berjalan dengan susah payah, gemetar setiap kali melangkah. Bahkan bisa dikatakan ia hanya melangkah maju selangkah demi selangkah. Setelah melewati meja-meja anak laki-laki dan perempuan, di depannya terdapat kursi-kursi beberapa orang parubaya. Pria tua itu berhenti, menyelipkan kruknya di bawah ketiak, menarik napas dalam-dalam beberapa kali, lalu perlahan melangkah maju. Pada saat yang sama, Su Tang menemukan bahwa di antara pria-pria besar itu, ekspresi salah satu dari mereka menjadi sangat gugup. Tak lama kemudian, lelaki tua itu melewati kursi tempat lelaki paruh baya itu duduk. Ia tampak sedang melihat sekeliling, lalu sedikit memutar tubuhnya. Tongkat yang terselip di ketiaknya ikut berputar mengikuti tubuhnya, dan ujung tongkat itu mengarah ke pinggang lelaki paruh baya itu. Tongkat itu hanya berjarak 1 inci darinya untuk mengenai lelaki paruh baya itu. Saat berikutnya, seorang pria besar berdiri dengan angkuh, membanting telapak tangannya di atas meja, dan mengumpat bodoh amat John dengan nenekmu. Seluruh ruangan terkejut dan orang-orang menatap pria besar itu. Para prajurit di sekitar Su Tang pun tak terkecuali dan menoleh. Hanya Su Tang yang tetap memiringkan kepalanya dan menatap pria tua itu dari sudut matanya. Kerak, sebilah pisau tajam tiba-tiba menyembul dari ujung tongkat dan menusuk pinggang pria paruh baya itu. Su Tang sedikit mengernyit. Ini adalah pembasmi yang sangat canggih dan berpengalaman. Sudutnya sangat ganas. Ginjal lawannya pasti akan tertusuk. Kecuali ada tabib ajaib seperti Wen Xiang, atau ia memiliki semacam obat ajaib, pria parubaya itu pasti sudah mati.
Ah! Teriak lelaki parubaya itu, tiba-tiba kekuatan spiritualnya meledak, lalu tangannya mencengkeram gagang pedang di pinggangnya. Orang tua itu tidak menoleh ke belakang, tetapi hanya memegang ujung kruk dan menekannya ke bawah, lalu ujung kruk itu tiba-tiba terangkat. Luka mengerikan muncul di punggung pria parubaya itu, dari pinggang hingga tulang belikat. Tubuhnya hampir hancur total. Begitu ia berdiri, darah menyembur keluar seperti air terjun. Lelaki tua itu bergegas maju, mendobrak jendela, dan menghilang di kegelapan malam. Dari awal hingga akhir, ia tak pernah menoleh ke belakang, seolah penuh percaya diri dengan metodenya. Pria parubaya itu berusaha keras untuk berbalik, tetapi yang terlihat hanyalah jendela yang terbuka. Ia terhuyung, matanya meredup, lalu ia jatuh terduduk dengan lesu. Pria parubaya lainnya ketakutan, tetapi pembasmian itu berakhir terlalu cepat. Tongkat itu mengeluarkan bilah tajam, lalu ia menekan tongkat itu dan bergegas maju untuk memecahkan jendela. Seluruh rangkaian aksi itu berlangsung tak lebih dari 2 detik. Seorang pria setengah baya tetap tinggal untuk merawat yang terluka, sementara 2 pria lainnya bergegas keluar sambil berteriak. Pada titik ini, para penonton akhirnya menyadari apa yang terjadi, dan keributan pun meletus. Wanita di konter itu ketakutan, jelas tidak siap menghadapi pembasmian yang akan terjadi di hotelnya sendiri. Para pria kekar itu, ketakutan, bergegas keluar tanpa membayar tagihan mereka. Para pelayan tentu saja mengabaikan mereka. Sementara itu, para pemuda dan pemudi di dekatnya dipenuhi kegembiraan. Para pemuda ini tidak mengenal kesedihan maupun kematian. Mereka percaya bahwa dengan mempelajari seni spiritual dan menjadi pejuang, mereka akan selalu menang dalam setiap pertumpahan darah. Restoran itu kacau balau. Para prajurit di karavan saling berpandangan dengan bingung. Su Tang tiba-tiba berkata, "Aku ada urusan di luar. Kalau aku tidak kembali besok pagi, kalian bisa segera pergi. Tidak perlu menungguku." Beberapa prajurit ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak berani mengatakannya dengan lantang. Padahal, mereka sudah lama tahu bahwa Su Tang dan mereka hanyalah sesama pelancong. Mereka tidak menyangka hubungan mereka akan berakhir begitu cepat. Terlebih lagi, Su Tang menulis buku rahasia spiritual untuk mereka di perjalanan, dan sebelum mereka sempat membalasnya, buku itu pun tamat. Lelaki tua itu berlari cepat di jalan. Ia tidak menggunakan kekuatan spiritualnya, melainkan sepenuhnya mengandalkan kekuatan fisik. Meskipun kecepatannya jauh lebih lambat, keuntungannya terlihat jelas. Karena gelapnya malam, para pengejarnya sama sekali tidak dapat menemukannya. Beberapa menit kemudian, ia bergegas masuk ke sebuah gang gelap. Di ujung gang, ia membungkuk dan meraba-raba lempengan batu. Kemudian, ia mengangkat sebuah lempengan batu dan melompat turun. Kemudian, ia menjulurkan kepalanya lagi, dengan hati-hati menarik lempengan batu itu kembali ke posisi semula, dan perlahan menutupnya. 2 jam berlalu dalam sekejap mata. Di gang lain yang berjarak lebih dari 100 meter, sebuah lempengan batu terdorong hingga terbuka, lalu sebuah tangan terulur dan perlahan meraba ke atas. Tak seorang pun bisa melihatnya karena ada sebuah kereta di atas lempengan batu itu, dan roda serta bagian bawah kereta semuanya tertutup rapat oleh karung-karung. Tak lama kemudian, terdengar suara gesekan dari dalam kereta, lalu seorang lelaki tua menjulurkan kepalanya keluar dari kereta, melihat sekeliling, melepaskan jenggot palsu dan rambut palsu di wajahnya, lalu menanggalkan pakaiannya. Setelah memindahkan tas dan menarik kereta beberapa meter jauhnya, ia mengeluarkan kruknya, mematahkannya dengan keras, mengeluarkan bilah pisau yang tajam, melemparkannya ke dalam lubang, dan kemudian menutupinya dengan lempengan batu. Kemudian dia mengeluarkan selembar kertas kecil dari sakunya, menaruhnya di depan mulutnya dan meniupnya, kemudian membungkuk, menyeka debu dari lempengan batu dan sudut-sudut tembok, dengan hati-hati menempelkan kertas itu, lalu mengambil segenggam tanah dan menutupi selembar kertas kecil itu. Inilah jejak yang ditinggalkannya. Jika orang lain keluar dari lubang itu, catatan itu akan pecah dan tertutup debu. Sekalipun seseorang melihat catatan itu, mereka tidak akan peduli, apalagi memahami tujuannya. Kemudian dia naik ke kereta, mengusir kuda-kudanya keluar dari gang, dan berjalan maju perlahan-lahan. Setelah berjalan lebih dari 100 meter, dia menghentikan kereta, melihat sekeliling, mengeluarkan sesuatu dari kereta, melompat dari kereta, dan berjalan ke halaman kecil. Terjadi kebakaran di ruang utama. Ia membuka tutupnya dan melemparkan janggut palsu, rambut palsu, dan pakaian ke dalam api. Ia juga mematahkan kruknya menjadi beberapa bagian dan melemparkannya ke dalam api. Kemudian, ia mengamati tubuhnya dengan saksama dan tiba-tiba menemukan sehelai daun hijau menempel di lututnya. Ia menepisnya dan mendapati daun itu terasa lengket. Ia mengulurkan tangan, menarik daun itu, dan membuangnya. Saat berikutnya, dia menghela napas panjang, mengambil kendi anggur di atas meja sambil tersenyum, dan berjalan menuju halaman belakang. Pria itu berjalan perlahan ke halaman belakang, tempat sebuah meja batu dan beberapa kursi besar berlengan diletakkan. Ia duduk perlahan,
bahkan tanpa menggunakan gelas anggur. Ia menyesap beberapa teguk dari cerat ketel, sambil mendesah sepoci anggur yang nikmat, bulan yang terang, angin sepoi-sepoi. Hidup ini begitu nyaman. Anggurnya harus dipanaskan dulu, kalau tidak, nanti kalau sudah tua, tanganmu akan gemetar hebat sehingga tidak bisa melakukan apapun dengan baik. Tiba-tiba terdengar suara. Kejadian itu begitu tiba-tiba hingga wajah pria itu menunjukkan ketakutan dan kendi anggurnya hampir jatuh ke tanah. Ia perlahan berbalik dan melihat sosok bertopeng hitam berdiri di semak-semak. Siapa kau? Membobol rumah pribadi, rasanya tidak pantas, kan? Kata pria itu kata demi kata. Aku dari restoran Wan An. Menurutmu aku ini siapa? Tanya Su Tang enteng. Ekspresi pria itu menjadi sangat menarik, dengan campuran terkejut, syok, dan bingung. Setelah beberapa saat, ia perlahan berdiri dan berkata sambil tersenyum kecut, apakah kau kesini juga untuk bunga pengusir kejahatan? Su Tang tidak menjawab. Ia berusaha keras mengendalikan ekspresi dan tatapannya. Jika ia tidak hati-hati, ia akan ketahuan. Baiklah, silakan duduk, Tuan. Saya punya kesulitan sendiri, dan tolong beri saya kesempatan untuk menjelaskan, bisik pria itu. Ia tampak sangat tertekan, seolah-olah ia telah menerima nasibnya dan tidak ingin melawan lagi. Silakan, kata Su Tang dengan suara dingin. Tuan, silakan duduk dan bicara pelan-pelan. Pria itu berkata, saya tahu rahasia bunga pengusir kejahatan, tapi rahasianya sangat panjang. Saya harus mulai dari awal. Kalau tidak, Anda tidak akan bisa memahami kesulitan saya. Su Tang berjalan perlahan ke kursi. Tiba-tiba, ia mengulurkan tangan dan memukul sandaran kursi dengan keras. Bang, bang, bang. Beberapa bilah tajam, sekitar 30 cm panjangnya, melesat keluar dari bawah kursi bagai kilat. Ini, pria itu tertegun, seolah tak mampu memahami perubahan yang ada di depan matanya. Lalu ia berkata dengan suara serak, apa yang terjadi? Tanya aku. Su Tang mendesah, Xiao Buhui. Bisakah kau mencoba hal lain? Wajah pria bernama Xiao Buhui itu seketika berubah. Kekecewaan yang tadi muncul menghilang, digantikan oleh keganasan dan keganasan. Detik berikutnya, ia menerjang Su Tang, kekuatan spiritualnya melonjak liar, dan ia mengayunkan dua pisau pendek di tangannya, menyilangkan dan memutarnya ke arah tenggorokan Su Tang. Tunggu, sosok Su Tang melayang mundur. Apa kau tidak khawatir membuat orang lain khawatir? Apakah harus membuat Yan khawatir atau tidak? Apakah masih masuk akal sekarang? Xiao Buhui mencibir. Seorang teman lama datang mengunjungimu. Kau bukan hanya tidak menyambutnya, tapi kau juga harus mempertaruhkan nyawamu untuknya. Seharusnya tidak begitu, kan? Su Tang menggelengkan kepalanya. Tuan, tolong jangan main-main. Aku hanya punya musuh, tapi tidak punya teman. Kata Xiao Buhui kata demi kata. Apa yang kau katakan, sungguh menyedihkan, kata Su Tang, lalu melepas syal hitam di wajahnya. Melihat wajah Su Tang, Xiao Buhui tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Setelah memastikannya, ia tercengang, tangannya masih terangkat di depan dada, mencengkeram belati erat-erat, dan dengan mata terbelalak dan mulut menganga, ia tampak agak aneh. Tuan Su, gumam Xiao Buhui. Yang mengejutkannya bukan hanya kemunculan Su Tang yang tiba-tiba, tetapi juga kekuatannya yang luar biasa. Su Tang baru saja dengan mudah menghindari serangan penuhnya. Dia tahu dia akan kesulitan bertahan hidup hari ini. Dia tidak pernah menyangka musuh sekuat itu adalah Su Tang. Bukankah aku sudah menyuruh semua orang untuk lari sendiri-sendiri? Tanya Su Tang, kenapa kalian semua menuju ke barat? Siapa lagi? Tanya Xiao Buhui. Wen Xiang dan Tong Fei, kata Su Tang. Wen Xiang pergi ke kota Beifeng. Namun, ia mengalami beberapa kerugian di sana, jadi ia lari ke kota Hongye dan bertemu denganku di sana. Tong Fei pergi ke kota Feilu, yang tidak jauh dari sini. Utara terlalu dingin, aku tidak mau ke sana. Timur adalah wilayah kota Sangjing, dan sulit bagi orang seperti kami untuk berbuat apapun. Selatan terlalu berbahaya. Setelah memikirkannya, aku hanya bisa datang ke sini, kata Xiao Buhui. Kenapa kamu masih memegang pisau itu? Tanya Su Tang, kamu benar-benar tidak menganggapku sebagai temanmu. Aku, Xiao Buhui tertawa datar, menyingkirkan belatinya, lalu menatap Su Tang dari atas ke bawah, berulang-ulang. Ada apa? Tanya Su Tang. Tuan Su, Anda telah berubah, sangat banyak. Seperti ular yang berubah menjadi naga. Xiao Buhui mendesah, jika Anda tidak berbicara kepada saya lebih dulu, saya sungguh tidak akan berani mengenali Anda. Tidak apa-apa, Su Tang tersenyum. Setelah meninggalkan Kabupaten Changshan dan berkeliling, aku sudah melihat banyak hal, jadi wajar saja kalau aku akan berubah. Wen Xiang menderita kerugian di kota Beifeng. Tanya Xiao Buhui, siapa pelakunya? Apa kau butuh bantuanku? Kenapa kamu begitu antusias? Su Tang tampak curiga sepertinya bukan kamu.
Wen Xiang pernah menyelamatkanku, aku berutang padanya, kata Xiao Buhui. Dia baik-baik saja sekarang, kata Su Tang, mari kita bicara tentangmu. Dia bereaksi begitu keras ketika namaku dipanggil, menjadi gila dan ingin melawanku. Xiao Gongfeng, kau punya banyak rahasia yang tidak boleh kau ceritakan kepada siapapun. Jangan sebut-sebut. Xiao Buhui mendesah, setelah meninggalkan Kabupaten Changshan, aku mendapat masalah besar, jadi aku mengganti namaku dan selalu dipanggil Xiao Li. Saat kau tiba-tiba menyebut nama asliku, aku pikir itu musuh yang sedang mencariku. Masalah apa yang bisa membuatmu naik 2 tingkat berturut-turut? Grandmaster, kau telah melampaui Wen Xiang, kata Su Tang. Aku lebih suka tetap sama seperti sebelumnya. Xiao Buhui mendesah lagi. Itu terlalu palsu. Su Tang tertawa. Tapi, bagaimana mungkin seorang Grandmaster Agung masih melakukan hal yang sama? Dulu aku tidak percaya pada sifat manusia, tapi sekarang aku percaya. Apa salahnya berbisnis seperti ini? Xiao Buhui menggelengkan kepalanya dan berkata, belum lagi aku, bahkan kultivator hebat pun berbisnis seperti ini. Siapa? Tanya Su Tang penasaran. Di mana Wen Xiang sekarang? Di mana Tong Fei? Tanya Xiao Buhui alih-alih menjawab. Aku mendengar aromanya di kota Feilu. Tong Fei, seharusnya menuju selatan, kata Su Tang. Apa yang dia lakukan di selatan? Tanya Xiao Buhui. Dia harus pergi. Aku ingin membujuknya, tapi dia selalu mencari-cari alasan. Akhirnya, aku marah dan membakar tokonya, kata Su Tang. Kau, Xiao Buhui tertegun sejenak, lalu bertanya ragu-ragu, kau juga tidak ingin memenangkan hatiku, kan? Aku tahu Xiao Gongfeng adalah orang yang bisa memahami makna musik yang elegan hanya dengan mendengarkannya, kata Su Tang sambil tersenyum. Kau membakar toko orang lain dan masih berani-beraninya kau menyebutnya sopan santun. Xiao Buhui tak tahu harus tertawa atau menangis. Tuan Su, kau sudah sangat berubah. Dulu, kau tak akan pernah melakukan hal seperti itu. Akhirnya, Xiao Buhui menutup mulutnya lagi. Apa yang tidak kamu inginkan? Kata Su Tang. Xiao Buhui hendak berbicara ketika ketukan pintu di halaman depan berbunyi. Ia segera mengedipkan mata pada Su Tang, mengisyaratkannya untuk bersembunyi, lalu bergegas menuju gerbang sudut. Xiao Buhui bergegas ke halaman depan dan melihat seorang pria parubaya berdiri di pintu sambil tersenyum. Ia tertegun sejenak dan berbisik, kenapa kau di sini? Apa, saudara Xiao, kamu tidak diterima? Kata pria parubaya itu sambil tersenyum. Ini cuma urusan kita. Xiao Buhui mengerutkan kening, suaranya berubah dingin. Tidak pantas kau datang kepadaku, kan? Saya di sini untuk membicarakan bisnis. Pria parubaya itu tampak agak malu. Bicara soal bisnis malah lebih melanggar aturan, kata Xiao Buhui, kamu harus pergi ke Xie Wangtang. Bagi orang sepertiku, mencoba berbisnis sendiri tanpa memberitahu perantara itu seperti hukuman mati. Aku tidak akan membahas apapun denganmu. Saudara Xiao, ini bukan tentang bisnis masa depan, saya mengerti aturannya. Pria parubaya itu berkata, hanya saja hadiah untuk pesanan ini, telah sedikit berubah. Berubah? Xiao Buhui tersenyum sinis. Apa kau mencoba menipuku? Atau kau sama sekali tidak menganggap serius Xie Wangtang? Tidak, tidak. Pria parubaya itu berkata cepat, saudara Xiao, jangan khawatir. Aku tidak akan pernah membiarkanmu menderita kerugian apapun. Bisakah kita masuk dan bicara? Xiao Buhui ragu sejenak, lalu berbalik dan berjalan masuk ke dalam rumah, dan pria parubaya itu mengikutinya perlahan di belakangnya. Keduanya masuk ke ruangan dan duduk. Xiao Buhui berbisik, katakan padaku, apa maksudmu? Saudara Xiao, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Beberapa waktu lalu, aku melakukan kesalahan yang membuat guru marah, dan semua pil transformasi yang kumiliki diambil kembali oleh saudara senior, kata pria kuat itu perlahan. Melihat wajah Xiao Buhui yang memucat, ia menjelaskan, namun, secara kebetulan, aku mendapatkan senjata spiritual. Hehehe, jika aku menjualnya, aku bisa dengan mudah mendapatkan puluhan pil transformasi. Saudara Xiao, gunakan senjata spiritual ini sebagai hadiah. Kau benar-benar mendapatkan penawaran yang luar biasa. Senjata spiritual apa? Bisakah ditukar dengan puluhan pil transformasi? Tanya Xiao Buhui dingin. Pria kuat itu melihat sekeliling, lalu mengeluarkan pedang dari pinggangnya, meletakkannya di meja panjang, dan memberi isyarat kepada Xiao Buhui untuk melihatnya. Xiao Buhui mengambil pedang panjang itu, menghunusnya dari sarungnya, mengamatinya dengan saksama, lalu mengalirkan kekuatan spiritualnya. Terinspirasi oleh kekuatan spiritual tersebut, ujung pedang memancarkan cahaya neon redup. Xiao Buhui merenung sejenak, lalu perlahan mengembalikan pedangnya. Ya, memang bagus, tapi tidak sebanding dengan puluhan pil transformasi, kan? Pedang ini punya sejarah yang panjang. Pria kuat itu tersenyum dan berkata, saudara Xiao, tahukah kau tentang pertempuran di Bukit Moyun?
Omong kosong, kata Xiao Buhui dengan suara berat. Haha, saat itu, 3 gerbang surgawi utama meraih kemenangan gemilang. Sisa-sisa kuil pembantai dewa telah mati atau melarikan diri. 3 gerbang surgawi utama mendapatkan banyak keuntungan, dan yang paling menarik mungkin adalah pedang ini. Pria parubaya itu berkata, Saudara Xiao, kau seharusnya sudah menebaknya, kan? Tidak mungkin Master Wen Tian dan Zhong Baisu. Xie Hentian memegang pisau di tangan kirinya dan palu di tangan kanannya. Mungkinkah, Kuan Tai, gumam Xiao Buhui. Saudara Xiao, kau punya penglihatan yang tajam. Pria parubaya itu berkata, ini pedang senja milik Kuan Tai. Sayang sekali, jurus senja miliknya telah hilang, dan pedang ini telah menjadi pedang tunggal. Kalau tidak, pedang ini tidak akan pernah jatuh ke tanganku. Apakah kau ingin menggunakan pedang matahari terbenam Kuan Tai untuk membayar hadiah ini? Xiao Buhui bertanya kata demi kata. Tak ada yang bisa kulakukan. Aku tak bisa mengingkari janjiku pada orang lain, kata pria parubaya itu sambil tersenyum kecut. Sepertinya aku benar-benar mendapat tawaran menarik. Xiao Buhui menarik napas panjang, napasnya semakin dalam dan panjang, matanya terpaku dan tak bergerak. Hanya mereka yang paling mengenal Xiao Buhui yang tahu bahwa ia telah memasuki kondisi siaga penuh. Tapi, kau mencuri pedang ini dari gurumu, kan? Meskipun seni matahari terbenam telah hilang, pedang matahari terbenam ini mungkin takkan pernah kembali ke kejayaannya, tetapi bagaimanapun juga, ia adalah senjata spiritual yang digunakan oleh Kuan Tai, sang perampok dunia. Menggunakannya untuk membiayai misi sungguh pemborosan senjata spiritual kelas atas. Pengalaman Xiao Buhui mengajarkannya bahwa setiap kali keuntungan besar seperti ini jatuh dari langit, selalu ada ujian hidup atau mati. Pai tidak jatuh dari langit, dan ketika jatuh, biasanya hanya umpan pancing. Selain itu, selalu ada baiknya untuk lebih berhati-hati. Jika itu hanya kesalahpahaman, anggap saja sebagai alarm palsu, tidak akan ada kerugian yang berarti. Saudara Xiao, mengapa begitu terus terang? Jawab pria parubaya itu dengan canggung. Jika aku mengambil pedang ini, kalian 10 leluhur akan datang kepadaku, apa yang harus kulakukan? Bisik Xiao Buhui. Siapa yang tahu? Tanya pria parubaya itu, lagi pula, saudara Xiao bukan orang sini. Dia membawa pedang dan melarikan diri jauh. Jangankan 10 leluhur, bahkan 3 sekte besar pun akan kesulitan menemukan 1 atau 2 orang di lautan manusia yang luas ini, apalagi saudara Xiao. Xiao Buhui merenung sejenak, lalu mengangguk perlahan, seolah-olah dia dibujuk. Sayangnya, aku tidak menggunakan pedang, kata Xiao Buhui. Dengan kemampuan saudara Xiao, apapun yang kau gunakan tak masalah. Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, pedang matahari terbenam ini punya misteri tersendiri. Setelah berkata begitu, ia mengulurkan tangannya dan perlahan menarik pedang matahari terbenam. Apa rahasianya? Xiao Buhui menyipitkan matanya dan menatap pedang matahari terbenam. Pria kuat itu mengalirkan pembuluh darah spiritualnya, mengulurkan ujung jarinya, dan dengan ringan menjentikkan ujung pedang. Bas! Cahaya menyilaukan tiba-tiba memancar dari ujung pedang. Cahaya itu begitu terang hingga menyebabkan rasa perih di mata Xiao Buhui. Xiao Buhui menutup matanya tanpa sadar, mengerang kesakitan, dan tiba-tiba terjungkal ke belakang, dengan belati di tangannya. Namun, Xiao Buhui tidak bisa melihat dengan matanya, dan reaksinya jauh lebih lambat dari biasanya. Ia baru saja berbalik ketika tiba-tiba merasakan angin kencang datang ke arahnya. Ia menghindar ke samping dan mengayunkan belatinya untuk menangkisnya. Kemudian ia merasakan nyeri di bahu kirinya. Tulang belikatnya telah tertusuk oleh pedang matahari terbenam di tangan lawan. Pria kuat itu menendang meja panjang itu dengan kakinya, dan meja panjang itu, beserta teko, cangkir, sarung, dan berbagai benda lainnya, jatuh menimpa Xiao Buhui. Pada saat yang sama, pria kuat itu mengubah posisinya dan mendekati Xiao Buhui tanpa suara. Xiao Buhui sekali lagi merasakan angin mendekat, dan ia mengayunkan pisau pendek di kedua tangannya bagai kilat, menembus beberapa lubang di meja panjang yang berterbangan. Pria kuat itu berhasil mendekati Xiao Buhui, dan pedangnya menebas leher Xiao Buhui. Saat Xiao Buhui bereaksi, semuanya sudah terlambat. Detik berikutnya, sebuah kaki menendang pantat Xiao Buhui. Xiao Buhui tak kuasa menahan diri untuk menerjang ke depan, nyaris menghindari pedang matahari terbenam. Su Tang tiba tepat waktu dan menendang Xiao Buhui. Pada saat yang sama, ia mengulurkan tangan dan meraih sarung pedang yang tergulung ke bawah, lalu menyerahkannya ke depan. Tarian pedang pria kuat itu tiba-tiba menghilang tanpa jejak, karena pedang matahari terbenam telah kembali ke sarungnya. Pria kuat itu ketakutan. Pedangnya bergerak begitu cepat, tetapi lawannya berhasil menangkap ujung pedangnya dengan sarungnya. Penglihatan ini saja sudah cukup untuk digambarkan sebagai sesuatu yang mengerikan. Pria kuat itu berusaha sekuat tenaga untuk menghunus pedang, tetapi Su Tang masih memegang sarungnya. Dengan sedikit tenaga,
Ujung pedang dan sarungnya melekat erat, dan pria kuat itu tidak bisa mencabutnya sama sekali. Orang menyebalkan. Geram lelaki parubaya itu, mengerahkan seluruh tenaganya lagi. Su Tang tiba-tiba melepaskan tangannya, dan pria kuat itu terkejut. Pedang matahari terbenam tiba-tiba terlepas dari sarungnya, dan pria kuat itu terhuyung dan jatuh ke belakang. Su Tang bergegas maju, mengayunkan sarung pedang di tangannya dengan ringan, dan mengenai dahi pria kuat itu. Kemudian ia membalikkan sarung pedang dan merentangkannya ke depan, membiarkan pedang matahari terbenam kembali ke sarungnya. Pria kuat itu terbentur keras di dahi dan merasa pusing. Ketika ia tersadar, ia mendapati pedang matahari terbenam kembali digenggam oleh lawannya, dan ia pun tak kuasa menahan rasa putus asa. Apa yang harus kita lakukan dengan orang ini? Haruskah kita membasminya hidup-hidup atau mati? Tanya Su Tang lembut. Basmi dia. Mata Xiao Buhui masih buta. Ia menggertakkan gigi dan berteriak, ada beberapa mata-mata dari 10 leluhur di kota Huangfeng. Kita tidak boleh membiarkan berita itu bocor, basmi dia cepat. Baiklah, jawab Su Tang. Kemudian Su Tang mengerahkan kekuatan dengan tangan kanannya dan menariknya mundur. Pria kuat itu tak mampu lagi memegang gagang pedang. Ia segera mundur. Meskipun ia tahu ia bukan tandingan lawannya, tak seorang pun rela berpangku tangan dan menunggu kematian. Setelah mundur 2 langkah, ia mengulurkan tangan dan meraih pedang satunya di pinggangnya. Su Tang melayang ke depan bagai angin sepoi-sepoi, dan cahaya pedang menyambar. Pria kuat itu meraung, tiba-tiba menghunus pedangnya, dan menebas leher Su Tang. Ia bertekad untuk mati bersama. Detik berikutnya, Su Tang berhenti mendadak, lalu menyarungkan pedang senjanya yang berlumuran darah. Pria parubaya itu menatap kosong ke arah lengannya. Di saat-saat terakhir, ia melancarkan serangan dahsyat, sebuah gerakan yang terasa kekanak-kanakan, karena hanya ada lengannya, tanpa pedang. Lengan bawahnya telah terpotong, dan separuhnya terayun ke arah Su Tang, darah menyembur seirama dengan detak jantungnya, seolah-olah ini adalah serangannya. Sayangnya, darah itu tidak sampai ke Su Tang. Orang kuat itu perlahan-lahan menundukkan kepalanya dan melihat tangan kanannya tergantung di gagang pedang, dan retakan yang sangat panjang muncul di perutnya, dengan darah mengalir deras seperti air terjun. Kamu, pria parubaya itu mengucapkan sepatah kata dengan susah payah dan terjatuh dengan sedih. Apa kabar? Su Tang menatap Xiao Buhui. Aku baik-baik saja, jawab Xiao Buhui dengan suara parau. Ia terus menggosok matanya dengan kedua tangan, dan air mata pun jatuh membasahi pipinya. Jarang sekali, kata Su Tang sambil tersenyum, kamu juga punya momen memalukan seperti itu. Xiao Buhui tidak berkata apa-apa, hanya terus menggosok matanya. Setelah beberapa saat, ia mencoba membuka sebelah matanya dan melihat sekeliling. Kemudian, mungkin karena matanya terasa perih lagi, ia menutup mata yang terbuka itu dan menggunakan mata yang satunya untuk melihat sekeliling. Apa yang terjadi? Tanya Su Tang. Tidak apa-apa, aku lengah sesaat dan hampir terluka oleh binatang kecil ini. Xiao Buhui mendesah. Dia orang yang berpikiran luas. Jika itu Tong Fei, dia pasti akan mengayunkan palu dan melakukan pertunjukan penyiksaan mayat. Kau tahu apa yang aku tanyakan? Su Tang mengerutkan kening. Seharusnya aku tidak memberitahumu. Itu melanggar aturan. Xiao Buhui berkata sambil tersenyum kecut, orang menyebalkan kecil ini datang ke Xiao Wangtang untuk memberikan misi, dan aku menerimanya. Lalu dia bilang bersedia memberiku hadiah 10 kali lipat dan ingin bertemu denganku. Aku tahu dia murid asosiasi 10 leluhur dan ingin membasmi kakak senior keduanya. Apa kau tidak melihatnya hari ini? Aku tidak menyangka. Aku berhasil, dan dia datang untuk membasmiku tepat setelahnya. Dia benar-benar kejam. 360.